Ada, oke Mas Luki, boleh dong kalau misalnya apa namanya, aku mau lihat nih toko Lazadanya, atau mungkin teman-teman yang lain mau lihat tokonya di Lazada gitu, atau Shopee. Ada toko Shopee produksi baju-baju anak. Nah, baru mulai nih. Ayo teman-teman yang lagi cari baju anak bisa langsung ke tokonya Mas Ferdi Rasya nih, shopee.co.id Arsya_Ferdi ya. Langsung di copy paste aja tuh, di copy habis itu di paste gitu. Herbal Mas, jualan saya. Wah, mantap. Herbal apa Mas? Boleh di-share nggak link tokonya biar bisa dilihat nih sama yang lain? Biar bisa sambil beli mungkin kalau yang mau herbal gitu ya. Boleh banget. Oke, wah itu ada tuh Steffi Ladieswear, ada juga dari Tika, ada juga yang mau beli boneka. Yo, teman-teman yang mau beli boneka itu di tokonya Kak Tika tuh. Mungkin buat yang ulang tahun, mau ngasih gebetan atau mau ngasih orang tersayang boleh banget. Itu beli bonekanya di tokonya Kak Tika. Mantap. Oke. Sip. Ini juga di tokonya Kak Steffi ya, Steffi Ladieswear. Tuh, langsung aja diklik, kelihatannya itu linknya nanti banyak toko marketplace-nya ya, mantap. Terus mungkin dari Kak Reva, itu tokonya toko Facebook. Boleh tuh, boleh juga dicek ya teman-teman ya. Oke, ada lagi yang mau promosi gratis nih, mumpung udah rame, udah ada 36 orang. Wah, sayang banget nih kalau 36 orang nggak pada nge-share link toko sih, sayang banget ya. Gitu. Oke, nah sambil nunggu juga nih yang lain, terus sambil teman-teman yang lain juga nge-share tokonya gitu ya, sambil absen pada datang dari mana. Eh, di webinar kali ini kita akan membahas ini ya, apa namanya, cara banjir orderan dengan ngiklan di marketplace. Nah, jadi kan untuk datangin traffic dari marketplace itu kan sebenarnya caranya ada dua ya. Ada yang organik, ada yang paid gitu, ada yang berbayar gitu. Organik itu yang gratis, paid itu yang berbayar. Nah, yang berbayar itu salah satunya adalah lewat iklan di marketplace. Nah, iklan di marketplace sendiri itu caranya nggak bisa ngasal guys, karena kalau ngasal bisa boncos. Nah, makanya kali ini kita datengin Ko Johannesly nih, yang emang expert banget pokoknya soal periklanan tuh wah, udah paling best lah pokoknya. Instagramnya juga boleh tuh nanti di-follow ya Ko Johannesly gitu. By the way aku juga follow Kojo gitu. Jadi suka ngelihat konten-kontennya dan memang bagus. Jadi di kesempatan kali ini beruntung banget buat teman-teman yang datang karena webinar kali ini pasti isinya daging banget ya soal iklan. Nah, by the way, buat teman-teman yang mau nih apa namanya datang ke acara Everpro yang lain biar nggak ketinggalan datang ke event-event Everpro yang lain, boleh dong visit websitenya Everpro ya, everpro.co.id/event. Mungkin dari admin Everpro boleh nih dibantu ya linknya kalau misalnya ada teman-teman di sini yang mau ngelihat agenda-agenda webinar Everpro yang lain. Nah, karena di Everpro itu webinarnya macam-macam bahasannya, ada tentang copywriting, ada tentang marketplace, ada tentang wah macam-macam deh. Pokoknya dan gratis ya, webinar Everpro tuh gratis. Jadi apa namanya di sini teman-teman tinggal datang, belajar, catat dan praktekin pastinya gratis gitu dari Everpro ya. Boleh dong dibantu ya admin Everpro untuk linknya gitu. Nah, itu tuh, wah thank you banget Kak Rita tuh teman-teman yang mau belajar lebih banyak, itu tuh linknya, halaman. Oke, nah sama teman-teman buat yang nanti mau bertanya, boleh banget gitu ya, nanti ada linknya juga khusus untuk siapapun yang mau nanya gitu ya. Tolong lagi admin, aku memanggil kepada admin Everpro, mohon bantuannya untuk apa namanya bisa di-post link Slido-nya ya, yang buat teman-teman yang mau nanya gitu. Oke, teman-teman, mungkin nanti kita akan mulai ya jam 7.15 ya, gitu boleh, mulai 7.15, tapi sambil nunggu yang lain lagi nih, sambil nunggu rame, teman-teman boleh dong. Kita mungkin absen lagi gitu ya, absen lagi, pada datang dari mana nih yang baru join, boleh ya, kita absen lagi sambil promosi tokonya lagi. Ayo, aku juga soalnya lagi nyari-nyari barang nih, barangkali ketemunya di tokonya teman-teman peserta webinar gitu kan lumayan banget. Langsung aku check out gitu ya. Oke. Wah, ini ada nih souvenir grosir. Wah, guys, ini kan sekarang lagi ini ya, banyak aksesoris dan keterampilan. Kalau ada souvenir-souvenir gitu, mantap sih. Kan kayak sekarang lagi mau kayak Idul Adha ya, Lebaran Haji, banyak yang merit gitu ya. Pasti ini kenceng banget jualannya kalau souvenir-souvenir.
Terus ada lagi Mbak Family Brand. Nah, itu yang herbalnya Mas Luki. Tuh, buat teman-teman lagi nyari herbal, boleh dong langsung mampir ke tokonya Mas Luki. Terus tokonya Mas Agus Kistanto, warung Koko Kurta, jual busana muslim pria. Nah, ini berhubung sudah mendekati hari Jumat gitu ya kan, laki-laki pasti Jumatan. Kalau mau yang Jumatannya tampil beda dan ganteng gitu ya, di masjid paling ganteng gitu, jadi bisa langsung visit tokonya Mas Agus gitu. Sip, itu Mbak Reva juga punya Instagram tuh guys. Boleh di-follow ya, di-follow Instagramnya itu tokonya Mbak Reva yang dari Afrika. Gitu. Oke. Oke. Nah, ini ada lagi nih tokonya Safa nih di Instagram. Wah, oke, boleh dong guys. Oke. Sip, kalau gitu, nah berhubung udah cukup rame, mungkin aku akan sampaikan dulu nih update ya soal Everpro. Jadi mungkin teman-teman yang baru datang, teman-teman yang udah punya toko marketplace tadi banyak banget aku udah lihat. Nah, jadi dari Everpro itu ada satu layanan yang bisa ngebantu teman-teman nih dalam melakukan optimasi toko gitu ya. Mungkin admin boleh dibantu, admin Everpro? Sip, terima kasih. Jadi di Everpro itu ada salah satu layanannya namanya Marketplace Enabler. Nah, Marketplace Enabler itu adalah agensi yang bisa membantu teman-teman untuk mengembangkan bisnis online-nya nih di 3 marketplace yang paling besar di Indonesia. Ada Tokopedia, Shopee, sama Lazada. Mungkin boleh di next. Nah, layanan dari Marketplace Enabler Everpro itu ada 3. Ada optimasi toko, optimasi iklan, CS dan admin toko. Nah, jadi ini kebutuhannya masing-masing setiap toko beda-beda ya. Kalau bisa jadi kayak kalau yang butuh optimasi toko kita bisa, atau mau yang optimasi iklannya aja kita juga bisa. Tapi kalau misalnya tokonya udah bagus dan udah ada iklan tapi kayak CS-nya belum belum punya, kita juga bisa nyediain CS-nya gitu. Mungkin bisa next lagi. Nah, ini dia kenapa harus banget nih kayak kerjasama misalnya sama Everpro, karena dari tim Everpro itu dia berpengalaman banget. Ada yang dari Shopee, Bukalapak, EgoGoHub, Intrepid, sama SCI gitu. Nah, jadi kayak ibaratnya adalah toko kalian bakal dipegang nih sama ex ordal gitu ya, bekas ordal dari platform gitu. Jadi udah pasti kayak lebih punya trik-trik yang memang oke banget lah gitu ya. Terus paketnya juga lengkap, teman-teman mau paket yang kelola, ada yang paket satuan, itu semuanya ada kalau di Everpro gitu ya. Dan di Everpro itu di Marketplace Enabler juga kita berpartner nih sama Omnichannel Jubelio gitu. Dan partner gudang kita Titip Aja. Nah, jadi di sini kita memang rate-nya rate khusus. Pokoknya kalau klien Everpro itu pasti lebih murah daripada harga yang di-share sama Jubelio dan Titip Aja. Jadi pokoknya pasti untung gitu ya. Sip. Next lagi. Nah, ini beberapa klien kita yang udah join sama Everpro Marketplace Enabler gitu ya. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu brand-brandnya gitu, Torch, Kintakun gitu, Zerone Japan gitu. Yang tahu mungkin boleh ya di kolom komentar. Nah, ini juga ajakan nih buat teman-teman buat yang mau brandnya bisa di-manage bareng sama brand-brand gede ini, udah tahu dong harus kemana, ke Everpro. Next. Nah, ini dia harganya. Jadi kalau untuk harganya kita mulai dari 2,5 juta ya, itu yang one time service, CS only, ads only. Tapi kita juga untuk yang kelola ini kita pakainya sistem komisi mulai dari 6% dan 8%. Tapi tenang, ini angkanya negotiable. Pokoknya nanti boleh nego-nego. Sip. Next. Nah, terima kasih. Ini update sedikit ya dari Everpro. Nah, buat teman-teman yang memang tertarik tadi sama layanannya, boleh di-screenshot dulu kontak personnya, supaya nanti bisa ditanya-tanya lagi gitu ya, kalau ada yang minat sama servisnya Everpro. Gitu aja sih. Thank you admin Everpro udah bantu share screen. Nah, sekarang mungkin kita sapa dulu nih Kojo ya, sebelum kita masuk ke dalam acara intinya nih, materinya. Halo Kojo, selamat malam. Halo, selamat malam Oh, semuanya. oke, malam Kojo. Apa kabar Kojo? Baik, ini Nah, gimana nih Kojo. teman-teman semua nih? Ini kalau Ya, teman-teman berkenan bisa buka kamera lah, kita saling sapa-sapa ya. oke. Namanya juga komunitas, masa kita ngumpulnya diem-dieman lihat, ini saya cuma lihat nama-nama doang ini.
Kalau yang sudah make up, udah makan, udah dandan, mandi, ya dibuka lah sekali-sekali ya. Nah, halo Nah, Pak Agus. Nah, ini udah buka sendiri nih. Bu Syifa, halo, apa kabar? Nah, ini. Jadi teman-teman semua ini dari berbagai kota ya, Pak Isar ya. iya bener banget Kojo, ini Berbagai datang kota dari yang tadi luar ada yang biasa dari ya. Afrika sampai Malang, Sidoarjo. Wah, ini dari mana-mana deh pokoknya. Wah, luar biasa ya. Semangat semua untuk belajar hari ini ya, walaupun sudah malam. Ini di hari biasa padahal nih. Udah capek packing belum nih? Pada udah capek packing? Nah, Oh, nah, oke oke. Nah, ini kita mulai di jam berapa? Jam 7.15 ya? 7.15, 1 menit lagi Kojo. Tapi Ya, mungkin sambil kita sambil ngobrol-ngobrol tipis dulu ya. ya, kita sambil nunggu yang lain ya, mungkin yang lain habis makan atau habis ibadah ya. Ya, kita tunggulah sebentar ya teman-temannya semua nih. Biar lengkap lalu kita mulai belajar-belajar ya. Ya. Waktu saya memang nggak banyak, tapi saya kasih optimalkan lah apa yang perlu disampaikan nanti semuanya. Nah, luar biasa ya, ini ramai juga ini. Oke Kojo, udah jam 7.15 nih dan teman-teman juga udah lumayan rame. Jadi mungkin Kojo kalau misalnya bisa langsung dimulai sih, bisa langsung dimulai ya Ko. Oke, siap. Saya akan share screen dulu. Oke, teman-teman, kita akan mulai ya. Acara hari ini kita mungkin agak santai ya, teman-teman ya. Bentar, saya ini. Ini kelihatan? PPT saya kelihatan ya? Aman ya? Selamat malam semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai iklan yang tadi sempat dikasih topiknya sedikit ya mengenai iklan. Tapi sebelum iklan kita juga akan belajar mengenai produk-produk optimasi produk ya. Kenapa nanti saya akan juga bahas semuanya di materi hari ini. Oke. Nah, luar biasa hari ini semuanya juga sudah hadir ya, dengan semangat kita akan belajar. Nah, sebelum saya mulai mungkin saya perkenalkan diri dulu untuk teman-teman yang mungkin baru kenal lihat wajah-wajah saya di sini ya, ini siapa sih yang ngomong di sini ya, so amat ya gitu ya. Tapi kalau yang sudah kenal ya jangan bosan-bosan saya memperkenalkan diri ya. Terima kasih. Nah, teman-teman, saya mulai berjualan online di tahun 2009 dan sempat bergabung di Lazada. Artinya saya berjualan di Lazada di tahun 2014 dan juga di Shopee dan juga sempat sebagai terpilih sebagai top seller juga di marketplace dan juga beberapa bisnis online ya. Dan pernah mewakili Lazada untuk mengunjungi Kuala Lumpur untuk Alibaba dan puji Tuhan terpilih sebagai certified trainer di Lazada dan Shopee dan juga sebagai mentor juga di Shopee dan pernah menjadi best performance trainer juga ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau hadir di sini yang mau ikut acara hari ini dan terima kasih untuk Everpro juga yang mengadakan acara ini hari ini ya. Nah, ini harus terima kasih sama Everpro soalnya ya. Kalau enggak jarang-jarang kita ketemu. Oke. Nah, ini adalah Instagram saya dan juga ada TikTok saya dan juga ada YouTube saya. Teman-teman boleh subscribe atau follow karena saya sering berbagi tips-tips jualan online khususnya di marketplace ya. Dan teman-teman kalau di sini ada yang berkenan bisa nanti pada acara di sini bisa screenshot atau di foto lalu di tag aja ya di story di IG saya Johannes Lee Official dan juga tag juga Everpro ya IG-nya Everpro. Oke. Ya. Oke, kita langsung aja. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai iklan. Tapi sebelum kita bahas mengenai iklan, saya ingin ajak teman-teman memahami dulu apa si algoritma marketplace ini. Nah, algoritma marketplace ya, mungkin di sini teman-teman tahu, wah saya jualan hanya tahunya upload, upload, udah tunggu aja ya. Buat kadang-kadang bisa bilang ya udah saya tunggu aja, ya beruntung-beruntung dapat lah 1-2 order, tunggu-tunggu aja dapat lah, tapi nggak tahu sebenarnya cara kerjanya mesin pencarian itu seperti apa. Itu yang saya sebut sebagai algoritma. Sistem ini bekerja
seperti apa? Nah, yang pertama adalah berdasarkan konversi. Konversi maksudnya apa kok? Konversi artinya sistem ini suka dengan barang-barang yang laku. Wah, yang laku nih teman-teman. Waduh, kalau produk saya nggak laku gimana? Nah, cari akal supaya laku. Ya. Nah, artinya kenapa mereka suka yang laku? Karena marketplace adalah ibaratnya seperti lapak kita berjualan. Mereka sudah membawa traffic masuk ke dalam lapak mereka, ya kita tahu seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, beli-beli banyak lah ya, dan mereka sudah membawa traffic itu ya masuk ke dalam lapaknya mereka, platformnya mereka, dan mereka ingin traffic yang masuk itu terjadi transaksi jual beli, benar ya. Nah, kalau produk kita kurang laku atau produk kita tidak laku, maka kemungkinan besar sistem tidak menyukainya. Lalu apa yang terjadi kalau tidak menyukainya? Ya sulit ditemukan oleh calon pembeli kita ya. Sistem mulai bilang, wah ini nggak laku, nggak saya panggil deh, nggak recommended lah untuk saya tampilkan ke calon pembeli yang mencari produk kita. Nah maka itu mereka suka dengan yang namanya produk-produk yang konversinya tinggi atau yang kita bilang produk ini adalah produk yang laku ya, karena mereka ingin produk ini kalau ditampilkan ya otomatis ada yang beli. Seperti itu ya, teman-teman ya. Yang kedua adalah ketertarikan. Ketertarikan maksudnya seperti apa? Mereka bisa membaca perilaku pembeli. Artinya mereka tahu pembeli ini sukanya produk apa, maka akan ditampillah ya produk-produk sesuai dengan ketertarikan seseorang. Contohnya, misalkan saya suka dengan jam tangan atau saya pernah mencari jam tangan di mesin pencariannya atau pernah mengklik lah ya, maka saya dianggap bahwa saya suka dengan jam tangan. Maka di tampilan marketplace, platform-platform ya, setiap ini akan berbeda-beda ya. Teman-teman kalau lihat coba deh, contohnya aja mungkin di Lazada atau Shopee deh, buka. Ya, teman-teman buka lalu lihat tampilannya seperti apa, lalu coba lihat temannya, tampilannya seperti apa. Produk-produknya berbeda semua. Nah, itu namanya ketertarikan ya, mereka mendeteksi perilaku pembeli seperti apa. Oke, jadi ada dua yang perlu kita pahami. Jadi kalau teman-teman berjualan di marketplace, ya seperti Shopee, Lazada, pahami aja algoritmanya. Bukanya seperti apa? Kita ikutin aja, ya, ikuti konversi tinggi. Ya udah, kita bikin produk kita ada yang laku seperti apa, ya. Nah, kayak gitu. Kita tahu suka ketertarikan, kita bikin supaya orang kita share link ya supaya orang banyak yang klik, supaya orang banyak yang search atau membuat konten-konten menarik supaya orang cari produk kita. Yaitu yang namanya ketertarikan. Jadi kita ikuti aja sistem mereka maunya seperti apa. Oke, jadi pulang dari sini jangan sampai tinggal upload, tapi pahami algoritmanya ya. Jangan tinggal duduk lalu menunggu, wah, coba-cobalah beruntung. Kalau ada orderan syukur, kalau nggak ada ya udah. Jangan gitu ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman pahami aja dulu apa itu algoritma. Oke. Lalu nah, setelah itu teman-teman juga harus tahu yang namanya karakter pembeli. Nah ya, kalau kita berjualan jangan selalu mikir dari karakter penjual saja. Kenapa sih nggak laku? Kenapa sih ini begini? Ya, tapi teman-teman lupa yang namanya pembeli. Pembeli juga punya karakter. Ya, mereka beli produk kita kenapa? Nah, 90% orang mencari produk itu dengan mesin pencarian. Ya, jadi teman-teman harus menguasai mesin pencarian karena jarang sekali ada ya 10%-nya yaitu orang-orang yang mengklik ada promo, yang mencari dari kategori dan sebagainya. Ya, tapi 90% orang mencari ya produk kita itu melalui mesin pencarian ya. Lalu apa yang mereka lakukan ya? Kalau mereka sudah temukan, mereka suka dengan produk kita, yang mereka lihat adalah ulasan dan reputasi. Ya, ini adalah dua poin penting. Teman-teman harus pastikan mendapat ulasan dan reputasi bagus ya, karena kalau orang sudah menemukan apa yang mereka cari adalah mereka lihat scroll ke bawah, melihat sudah ada yang beli belum, benar ya? Sudah ada yang beli lalu memberi komentar belum? Bintangnya seperti apa? Ya, karena kenapa? Karena pembeli biasanya lebih percaya pembeli sebelumnya daripada si penjual. Ya, karena si penjual biasanya ngomongnya semua bagus, nggak ada yang jelek, nggak ada penjual yang bilang produk saya jelek, produk saya ini nggak. Semua penjual pasti bilang produk saya yang paling best lah, paling bagus lah, paling top. Ya, maka biasanya pembeli akan scroll ke bawah, lihat dulu nih penjual ngomong bagus, tapi pembeli yang sebelumnya ngomong bagus apa enggak. Nah, ya pastikan teman-teman dapat ulasan bagus dan reputasi bagus ya. Nah, itu nanti kita bahas juga ya. Oke,
Lalu apa lagi? Nah, lalu kita lihat cara kerja mesin pencariannya seperti apa. Nah, cara kerja mesin pencarian, ya tadi kita ngomong mesin pencarian ini, sistem ini sebenarnya kayak apa sih cara kerjanya? Yang pertama adalah kata kunci. Nah, kata kunci ini berdasarkan apa? Ada judul produk, deskripsi, ya. Nah, itu kita cantumkan di dalam judul produk kita dan juga di dalam judul deskripsi produk kita, ya, kata kunci. Nah, kata kunci nanti kita bahas. Lalu yang kedua adalah popularitas, yaitu produk yang terjual, ya, berapa produk yang terjual. Lalu ada rating, review positif, dan juga konten produk, ya, dari video, foto, ya, atribut, spesifikasi. Nah, ini semua adalah satu keseluruhan, ya, supaya produknya teman-teman nanti lebih mudah ditemukan oleh mesin pencarian, ya. Intinya apa? Kita memberitahu si mesin pencarian ini loh produk saya, namanya ini, ya, speknya ini, kualitasnya seperti ini, ya, atributnya seperti ini. Kalau ada yang cari, panggil ya produk saya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tugas teman-teman adalah menginformasikan ke sistem atau algoritma atau si mesin pencarian ini bahwa produk saya ada. Ya, jangan sampai teman-teman hanya menulis, misalkan contohnya nama produknya aja, tapi tidak ada kata kunci. Ya, banyak ya nama produk yang seperti apa? Nama produk misalkan ada di dusnya doang. Ya, kita tulis nih dusnya nih, tulis apalah gitu ya. Misalkan yang paling gampang ini mungkin itu. Ini ada sanitizer nih ya, hand sanitizer gampang lah. Mereknya lah, istilahnya mereknya. Ya, kalau di saya ada Instance di sini ya, Instance. Ya, orang kan nggak tahu namanya instan ya, namanya kata kunci ya hand sanitizer mungkin orang tahu ya. Ya, tapi kalau Instance orang tidak tahu. Jadi teman-teman pastikan juga meriset kata kunci yang biasa digunakan oleh calon pembeli supaya produk teman-teman mudah ditemukan oleh si mesin pencarian ya. Caranya gimana? Simple. Teman-teman tinggal pakai aja yang gratis. Ini yang saya berikan semua gratis, teman-teman mesin pencarian. Ya, melalui mesin pencarian misalkan di Shopee di atas itu ya. Saya saranin menggunakan laptop atau PC ya karena itu lebih mudah nanti teman-teman untuk membuatnya lalu meliskan judul produknya teman-teman ya. Katakanlah di sini ada kemeja maka akan ada list kata kunci yang biasa digunakan oleh calon pembeli untuk mencari produk. Ya, teman-teman tinggal ngambil aja kata kunci ini. Jadi udah disediakan semua oleh marketplace ya. Jadi teman-teman tinggal ambil kata kunci yang relevan lalu nanti tinggal merangkumnya menjadi satu kalimat yang menarik di judul produk ya. Nah, selain itu dari mana lagi? Banyak nih, teman-teman ya. Saya cantumin di sini ya, bisa dari search engine Google ya. Kalau nggak dapat ide-ide, teman-teman bisa dapat dari search engine Google atau Google Trend ya. Itu semua gratis ya, teman-teman bisa mendapat ide kata kunci yang biasa digunakan. Jadi teman-teman tinggal kumpulkan aja kata kunci yang relevan dengan produk yang teman-teman, nanti tinggal teman-teman rangkum dalam satu kalimat ya. Oke. Contohnya gini ya, misalkan kita sudah mengumpulkan semuanya, teman-teman tinggal pilih aja ya kemeja pria, lengan pendek, bahan katun. Ya, polanya simpel, selalu dari kiri ke kanan ya. Kemeja batik cowok lengan pendek, bahan katun ya seperti itu. Nah, di sini misalkan di sini kemeja pria lengan pendek bahan katun, ini sudah mendapat beberapa kata kunci ya. Kemeja pria, kemeja 1, kemeja pria 2, kemeja lengan pendek 3, kemeja pria lengan pendek 4 ya, kemeja bahan katun 5 dan seterusnya ya. Jadi teman-teman di sini sudah dapat beberapa kata kunci. Ya, pastikan teman-teman tidak melakukan spam kata kunci ya karena spam kata kunci tidak disukai oleh sistem. Spam kata kunci seperti apa? Contohnya, kemeja pria lengan pendek, kemeja pria bahan katun, kemeja pria pendek, kemeja pria katun. Kemeja prianya diulangi berulang-ulang. Itu yang kita sebut sebagai spam. Ya, kalau teman-teman melakukan spam kata kunci, ya, yang terjadi adalah produk teman-teman akan tidak dipanggil oleh mesin pencarian. Ya, sistem sudah pinter sekarang. Ya, kalau teman-teman, oh tapi banyak kok yang bikin kayak gitu kata kuncinya berulang-ulang, tetap aja dapat. Ya, saya sering dengar ya. Dapat juga di dalam mesin pencarian, iya itu syukur bagus, nggak apa-apa. Tapi ingat, sistem ini, algoritma ini terus bekerja, terus diupdate oleh Shopee, oleh Lazada, dan algoritma ini atau kita sebut sebagai AI ini ya, sekarang lagi musimnya AI, tambah lama tambah pinter
ya, mereka programming, lalu mereka bisa detect spam kata kunci, dan produknya nanti akan diumpetin. Terlalu banyak spamming akan diumpetin. Jadi teman-teman pastikan membuat kata kunci atau membuat judul produk yang rapi, yang ada kata kuncinya, dan jangan mengulangi kata yang sama lebih dari 2 kali, ya, karena kalau lebih dari 2 kali nanti dianggap spamming. Oke, ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari sini teman-teman pastikan judul produknya sudah rapi dan sebagainya. Tapi ingat satu lagi yang perlu saya sampaikan di judul produk, kalau produknya teman-teman sudah ada traffic-nya, sudah ada performance-nya, artinya sudah ada penjualannya, jangan pernah dirubah kata kuncinya. Jangan pernah dirubah dalam arti judul produknya. Ya, jangan dirubah judul produknya, jangan dihapus lalu dirubah dan sebagainya. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa terreset ulang sehingga produknya teman-teman langsung hilang trafficnya. Ya, itu perlu dicatat ya, teman-teman ya. Jangan, wah, saya pulang dari sini saya harus rubah semua judul produknya. Ya, kalau ingin berubah judul produknya, pastikan produk-produknya enggak perform atau yang belum ada trafficnya. Kalau sudah ada trafficnya, udah cukup banyak, sudah ada penjualannya, jangan pernah dikutak-ketik. Karena itu sudah terindeks di mesin pencarian, dan biarkan itu berjalan dulu sampai masanya habis. Lah, istilahnya sampai mungkin trafficnya turun dan sebagainya, baru kita optimal lagi. Ya, seperti itu. Oke? Catatan ya buat teman-teman ya. Seringkali orang lupa dan merubah semua. Ternyata produk yang dirubah adalah produk-produk Hero SKU. Oke? Nah, dari tadi kita bahas ya. Oh, kita bahas dari pencarian, kita tahu perilaku pembeli dan sebagainya ya. Lalu kalau sudah ditemukan bagaimana? Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah membuat penawaran ke calon pembeli. Benar ya? Nah, ya, kalau tadi kita bahas produk kita bagaimana sih ditemukan, ibaratnya seperti traffic lah ya, kita udah promosi dan sebagainya, kita bikin ya, sudah nih kita kasih ke sistem pencarian bahwa produk saya ini layak untuk ditemukan oleh mesin pencarian loh, dan mesin pencarian ini harap bisa menawarkan ke calon pembeli. Oke, sudah. Nah, kalau misalnya sudah ditemukan gimana? Nah, tugas kita adalah buat penawaran ke calon pembeli. Benar ya? Nah, itu step keduanya. Lalu apa? Ada masalah nggak? Ada. Ya, teman-teman ya. Pada saat produk kita sudah ditemukan, ada satu masalah atau satu problem yang kita temui, yaitu resiko. Atau saya sebut sebagai dinding keraguan di dalam tengah-tengah antara pembeli dan penjual. Ya, di antara pembeli dan penjual selalu ada yang namanya keraguan. Ya, oke, kita bahas coba resikonya. Kalau resiko pembeli apa aja? Nah, yang pertama, resiko pembeli yang pertama yang kita temukan adalah barang tidak sesuai. Benar ya? Resiko pembeli biasanya, wah, saya udah beli barang tidak sesuai. Yang biasa dikirim apa kalau tidak sesuai? Saya pesennya warna merah, dikasih warna biru. Ada nggak di sini kayak gitu ya? Saya harap nggak ada ya, orang-orang Everpro di sini nggak ada kayaknya ya komunitasnya ya. Terus kirim, bilangnya produknya ukurannya jumbo, ya 30 cm. Tahu-tahu kirimnya yang mini, yang ukurannya 10 cm. Ada nggak yang di sini kayak gitu? Nah, ini yang membuat resiko pembeli ya, atau membuat pembeli ini ragu dengan untuk belanja dengan kita. Atau apalagi tidak ada jaminan, atau ada jaminan tapi syarat dan ketentuan berlaku. Banyak banget itu biasanya ya, syarat dan ketentuan berlaku. Nggak bisa klaim. Soalnya ini bla 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 lah, banyak banget lah ya. Atau sudah diterima barangnya cacat atau rusak ya, atau barangnya kepake apa enggak ya, saya udah beli ini kepake apa enggak ya. Nah, itu banyak ya. Lalu apalagi kalau resiko penjual gimana ya? Di sini ada dua, dari sisi pembeli dan penjual. Nah, itu dari yang kita bahas oleh pembeli. Nah, lalu resiko penjual saya rasa semua udah tahu di sini ya, apa aja? Pertama COD, kalau COD gagal gimana? Barang rusak, udah atau gagal kirim, balikin, return, barang rusak. Benar ya, atau barang ditukar. Nah, yang paling sering ya itu resiko penjual ya, barang ditukar katanya. Udah kirimnya kaos, balik-balik apa kain lap basah atau kain lap bekas gitu ya. Itu resiko penjual. Lalu apalagi? Pembeli klaim jaminannya. Ya, pembeli ada klaim ini rusak nih, saya mau klaim garansinya dan sebagainya. Atau barang hilang dalam pengiriman. Nah, ini semua adalah resikonya penjual ya. Lalu bagaimana apa tugas penjual? Nah, kalau kita lihat ya dari resikonya pembeli dan resikonya penjual ya, yang paling lebih banyak adalah resiko pembelinya, betul ya? Bukan dari kita list ya. Nah, kita sebagai penjual ya, supaya orang mau beli ya, tugas kita adalah menghancurkan dinding keraguan ini. Benar ya?
Teman-teman jadi harus bisa menghancurkan dinding keraguan ini. Kenapa sih saya bahas ini? Karena banyak sekali seller-seller yang menanyakan, kok kenapa ya orang nggak mau beli? Kok kenapa ya trafficnya udah tinggi tapi konversinya rendah? Inilah yang membuat mereka ragu untuk beli dari Anda. Ya, oke, kita lihat lagi. Solusinya gimana? Solusinya adalah teman-teman harus bisa mengidentifikasi ya problem atau resiko atau keraguan yang dari si pembeli ini. Apa sih yang membuat mereka ragu? Yang tadi saya bahas adalah mungkin poin-poin general, ya general yang biasa kita hadapi. Setiap toko pasti punya beda-beda, produknya beda-beda, ya teman-teman harus bisa menguasai produknya teman-teman. Apa yang membuat orang ragu untuk beli produk saya? Kenapa sih orang nggak mau beli produk saya? Ya, pertanyaannya seperti itu. Apa sih yang membuat orang, apa yang risiko yang akan menghadapi ya kalau mereka mau beli produk saya? Ya salah satunya tadi yang general yang kita bahas ya. Oke. Lalu apa saja yang bisa kita lakukan ya untuk menghancurkan dinding keraguan ini? Nah, ya. Yang general gampang ya, teman-teman. Jadi yang general adalah teman-teman harus kalau di online ya pastinya foto, video, deskripsi, review, ulasan itu adalah yang membuat meyakinkan orang untuk belanja. Ya. Kalau tadi produk kita sudah ditemukan di dalam mesin pencarian, lalu mereka klik ke dalam produk kita, apa sih poin berikutnya? Yaitu mereka akan melihat foto-foto, video, deskripsi, review, ulasan, ya, untuk membuat mereka yakin ya dengan produk kita sehingga mereka check out, belanja, transfer. Mudah-mudahan transfer, nggak COD. Ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bikin seperti ini. Ya, apa yang membuat mereka ragu untuk produk saya? Ya, bikin listnya, pulang bikin listkannya, produk-produknya seperti apa. Oke, lalu cek ini yang general ya, mungkin teman-teman juga ini yang general ya, teman-teman bisa cek fotonya, video, deskripsi, lalu jaminannya, pengiriman cepat, COD-nya sudah diaktifkan atau belum ya, testimoni sudah ada atau belum. Ini akan membuat mereka yakin untuk belanja dengan produk kita. Tapi selain dari ini ya, teman-teman harus lihat juga produk yang teman-teman jual. Produk yang teman-teman jual ini kenapa sih mereka nggak mau beli produk saya? Apakah ada keunggulan yang kurang saya tonjolkan, apakah mereka tidak tahu cara penggunaannya, apakah mereka nggak tahu fungsi dari produk saya, banyak. Jadi setiap produk pasti beda-beda. Ya. Jadi tugas teman-teman adalah mencari tahu produk yang teman-teman seperti apa, keraguan pembeli seperti apa untuk beli produk saya ini. Itu ya. Oke, ini yang general yang saya kasih. Ya, selain dari ini semua. Oke. Nah, selain itu tentunya foto, ya ini singkat aja. Mungkin teman-teman di sini juga sudah paham, tapi simpel aja. Untuk teman-teman yang belum tahu, pastikan foto produk yang teman-teman, kalau kita berjualan online itu harus detail. Ya, jangan hanya foto satu sisi, jangan hanya foto mungkin tidak ada ukurannya. Ya, saya sering sekali ketemu seller-seller yang tidak memberikan ukuran dan mereka berasumsi atau berandai-andai ya bahwa si customer ini, si pembeli ini tahu kok produk saya. Ya, nah teman-teman pastikan teman-teman bisa menganggap atau selalu ya menganggap bahwa pembeli tidak tahu produk saya. Pembeli tidak tahu ukuran produk saya sama sekali. Nah, sehingga saya harus menjelaskan secara detail. Wah, kok kan biasanya orang ada, belum tentu. Sudah tahulah misalkan ini kursi, contohnya kursi. Sudah tahulah kursi ini kan fungsinya untuk duduk. Masa dia nggak tahu? Tulis ya teman-teman ya. Kenapa? Karena biasanya pengalaman saya selama berjualan bertahun-tahun ya, walaupun saya sudah tulis di deskripsi, ya mereka tetap tanya kok. Ya, bahkan saya sudah cantumkan di foto, mereka tetap tanya di chat itu, ukurannya berapa? Mungkin teman-teman di sini juga sempat mengalami yang sama ya. Nah, tapi ini mengurangi mereka untuk chat ke kita karena informasi yang kita berikan udah cukup detail ya. Paling kalau dari 100 orang mungkin satu atau dua orang aja yang mungkin nanya. Ya, kalau dulu tidak mencantumkan sama sekali, mungkin hampir 100 orangnya nanya. Ya, tapi kalau teman-teman sudah mencantumkan detail-detail produknya, ukurannya, ya kayak ini sponnya berapa, tenaga kekuatannya berapa, dan sebagainya, mungkin mereka tidak akan tanya. Mungkin beberapa orang aja yang males baca yang akan nanya. Ya, jadi pastikan teman-teman mencantumkan detail produk sedetail-detailnya kalau kita berjualan online. Ya, dan juga selipkan juga video produk supaya orang tahu bentuk dari produk kita seperti apa.
ya. Oke, lalu kita lanjut. Nah, setelah kita membuat konten produk, kita dapat order, apa yang kita lakukan? Delivery, pengiriman, ya. Seringkali orang-orang itu lupa yang namanya delivery atau pengiriman. Seringkali orang suka yang bilang, saya sudah mendapatkan order, that's it, sudah mendapat order dan tugas saya selesai. Benar ya? Kadang-kadang kita sudah dapat order, lalu kita menganggap bahwa tugas saya sudah selesai sampai dan saya tidak perlu ngapa-ngapain lagi. Pokoknya orderan sudah masuk, saya kirim, ya udah, ya cair duitnya. Nah, peduli amat mereka mau kasih bintang berapa deh, mau kasih apa kek, ya pokoknya uangnya udah cair ya sudah, gitu ya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih, proses delivery pertama itu sangat-sangat penting. Karena itulah yang menentukan untuk terjadinya next order dan juga repeat order. Ya, kalau teman-teman bisa melakukan ini, saya jamin teman-teman akan mendapat lebih banyak order lagi. Kenapa? Karena ini adalah bisa saya bilang seperti memperluas rekomendasi ya. Jadi pastikan teman-teman pada saat kita mengirim ya itu dalam kondisi yang bagus dulu, dicek dulu kualitas produknya ya sehingga bisa sampai di customer dengan aman dan sesuai dengan deskripsi atau konten yang kita berikan, yang kita jual ya. Supaya mereka menerima dengan senang. Dan apa yang terjadi kalau mereka senang? Mereka akan merekomendasikan ke teman-temannya atau mereka akan mencari toko kita lagi. Ya, secara psikologi orang selalu gitu dan mereka nggak mau pusing. Ya, kalau satu toko ini sudah memberikan saya bagus, biasanya kalau mau cari produk yang sama atau produk yang sejenis, mungkin toko ini ada. Yang saya cari adalah toko ini. Ya, karena pada saya order ke toko ini nggak ada masalah, mereka lalu kirim aja, benar ya? Karena kalau di online ini banyak kan orang tidak mau coba-coba. Ya, wah saya udah percaya aja sama toko ini. Kemarin saya order sama toko ini, langsung dikirimnya cepat. Mereka apa yang mereka katakan, tepati janji, kirimnya secepatnya. Lalu saya nggak pesan bubble wrap atau saya nggak pakai dus, tapi dibungkusnya pakai dus. Wah, lalu bungkusnya juga pakai bubble wrap. Wah, bagus banget. Udah ekstra lah. Semuanya serba ekstra dan customer ini menerimanya dengan senang hati. Ya, jadi teman-teman. Kalau kita berjualan, ya pastikan ini adalah penanganan yang paling penting. Ya, jadi jangan stop sampai mereka order saja, tapi teman-teman di sinilah yang menentukan mereka akan beli sama Anda atau tidak. Kalau teman-teman berhasil mengirim barang tersebut dengan baik, sampai ke customer dengan senang, orang customer juga happy, yang terjadi mereka akan ingat tokonya teman-teman ya. Jadi dari delivery dan service yang teman-teman berikan ini dapat memperluas rekomendasi juga ya. The power of 500 yang kita bilang ya. Maksudnya apa? Power of 500 ini istilahnya saya pernah baca bukunya dan ini artinya dari 500 orang yang kita ketahui ya, misalnya kita ke komunitas ini saya rasa banyak banget ya kalau teman-teman dikumpuli di satu komunitas, saya yakin seperti tadi ya, kita saling sharing link untuk toko kita ya. Dari 500 ini mungkin dari satu persatu ini mempunyai temannya satu lagi. Berarti teman-teman ini sudah bisa mempromosikan ke 1.000 orang. Ya, dan seterusnya. Ya, dan di 500 lagi ada 500 orang lagi. Ya, pastinya punya teman satu lah minimal lah. Masa nggak punya teman kan? Nah, kalau teman-teman merekomendasikan bagus baiknya, ya, yang bisa mereka lakukan adalah merekomendasikan tokonya teman-teman. Ya, balik lagi bisa memperluas jaringan bisnis. Apalagi di komunitas ini juga banyak ya penjualannya beda-beda. Mungkin dari satu butuh barang A, yang A butuh barang B, saling berjualan, saling menutupi. Ya atau saya punya produk ini yang lagi tren, mau jualan nggak? Boleh. Nah ya dari situ teman-teman bisa berkembang juga ya. Jadi teman-teman kalau sudah dapat orderan jangan stop ya. Delivery atau pengiriman adalah start awal teman-teman membangun repeat order atau next ordernya atau membangun relasi sama customer ya teman-teman. Oke, ya catat itu ya teman-teman ya karena poin ini adalah poin yang terlupakan biasanya. Kadang-kadang orang lupa, pokoknya saya dapat order banyak, duitnya cair ya udah ya. Padahal inilah poin yang paling penting kalau kita jualan online. Oke, nah apa yang kita bahas tadi ya belum iklan. Tapi sebelum kita iklan, kita harus perbaiki semua apa yang kita bahas tadi. Ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman di sini, saya ingin teman-teman apa yang kita bahas tadi semua itu dicatat, lalu dilakukan, dievaluasi sebelum terjun ke iklan. Wah, kenapa kok? Kan saya mau langsung rame, saya mau iklan. Nah, ya, kenapa begitu? Oke, langsung kita bahas.
Mindset kita beriklan. Ya, iklan itu hanya beli traffic ya teman-teman. Iklan itu hanya traffic. Jadi jualah versi tergantung dari produknya teman-teman. Tergantung dari kualitas produknya. Ya, kalau teman-teman sudah beriklan lalu tidak ada yang beli atau gagal check out orangnya, ya jangan salahkan iklannya, salahkan produknya, ya karena pada saat kita beriklan, iklan itu hanya kita datangkan traffic ke dalam produknya kita atau ke dalam tokonya kita, ya terjadinya konversi tergantung dari produknya teman-teman. Maka dari itu saya ajak teman-teman untuk memberesi dulu apa yang kita bahas tadi, ya dari judul produk, ya dari konten produknya, dari customer service yang teman-teman berikan, ya dari penanganan yang kita berikan dan sebagainya. Itulah yang harus diperbaiki. Nah, kalau itu sudah siap semuanya, barulah mulai beriklan. Dari sini sudah paham teman-teman, ya. Jadi kalau teman sampai saat ini yang kemarin masih pikir, wah kok saya sudah iklan tapi boncos, saya sudah iklan tapi nggak ada yang beli. Nah, dilihat banyak yang klik nggak, banyak kok yang masuk banyak. Ya udah, salahin aja produknya. Berarti kontennya ada bermasalah. Berarti semuanya dari produk itu bermasalah. Perbaiki dulu baru iklan lagi. Oke? Nah, terus berarti kita harus abaikan konversi atau enggak? Jadi kita bisa. Berarti kita ngiklan juga biarkan aja dong kalau nggak ada konversi, nggak juga. Jadi kita harus bisa imbang ya teman-teman, ya traffic yang masuk itu harus bisa menjadi konversi. Nah dengan itu kita harus imbang, traffic dan konversi harus imbang. Maka dengan itu teman-teman harus bisa pilih produk yang pas untuk diiklankan, ya supaya traffic yang masuk terjadi konversi lebih mudah. Ya seperti apa sih? Nah produk yang diiklankan seperti apa? Produk yang diiklankan yang pertama adalah ya produk yang sudah ada penjualan atau ada konversi. Yang artinya produk ini adalah produk yang sudah laku. Produk ini yang artinya sudah bisa diterima di pasar. Ya. Jadi kalau produk ini sudah bisa diterima di pasar, maka produk ini kalau saya iklankan, kemungkinan besar akan lebih banyak yang beli. Paham ya? Jadi teman-teman yang pertama adalah pilihlah produk yang sudah ada penjualannya. Oke. Oke, yang kedua, tentunya produk dan konten, ya penawaran produk dan konten harus jelas dan detail apa yang kita bahas tadi, ya teman-teman pastikan itu semua detail dulu, ya cek dulu semua dari konten produk, ya review, ya ulasannya positif, ya harus ada ulasan positif. Kalau negatif ya akan sulit lah kita, ya karena orang itu yang meyakinkan orang. Ya tadi kita bahas tentang keraguan orang beli, kenapa? Ya karena traffic yang akan kita datangkan ini adalah kita beli, kita dengan bayar ya. Iklan itu kita beli traffic. Ya pastikan teman-teman di sini kalau mau traffic yang masuk itu jadi konversi, inilah yang harus kita cek ya. Jadi ulasan dan review harus ada yang positif. Ya minimal bintang 4 lah ya. Jangan bintang 4 ke bawah. Kalau bintang 3 itu saya rasa buruk banget ya. Teman-teman harus mengevaluasi yang lagi produk itu. Ya minimal bintang 4, reviewnya harus ada yang positif dan sebagainya ya. Ulasan-ulasan positif, jangan ada ulasan yang negatif ya. Kalau ulasan yang negatif biasanya satu ya udah abaikan aja, nggak apa-apa. Yang penting mayoritas adalah yang positif. Oke. Oke, lalu yang terakhir tentunya ada yang namanya margin keuntungan. Ya, pastikan teman-teman mempunyai margin keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya iklan. Banyak sekali orang lupa, saya iklan tapi saya nggak tahu untungnya berapa. Nah, ini yang masalah. Ya, sudah ngiklan tapi saya nggak tahu untung saya berapa. Saya sudah jualan produk tapi saya nggak tahu untung saya berapa. Saya taunya ngiklan aja, pokoknya rame orderan. Pas hitung-hitung, loh, kok biaya iklannya lebih besar dari keuntungan saya. Nah, itulah problem yang saya alami ke banyak seller yang mencerita kepada saya semua. Oh, saya sudah ngiklan, tapi kayaknya numpang lewat doang ya. Omset saya tinggi. Nah, balik lagi. Biasanya omset yang dihitung itu adalah omsetnya. Tapi teman-teman harus ingat, omset itu adalah bukan keuntungan. Ya, omset adalah harga jual kita, bukan keuntungan. Teman-teman harus tahu dulu berapa keuntungan produknya. Supaya teman-teman tahu biaya iklan yang harus saya alokasi. Ya, kalau teman-teman
nggak tahu, yang terjadi adalah boncos, ya seperti itu. Yang terjadi adalah over, ya over iklan, over budget sehingga nantinya rugi, minus, ya. Jadi pastikan teman-teman tahu setiap produk yang teman-teman jual untungnya berapa. Nah, saran saya teman-teman harus tahu berdasarkan persentase. Ya, kenapa persentase? Karena lebih mudah hitungnya. Ya, lebih mudah, secara overall lebih mudah. Contohnya misalkan produk saya untungnya 30% dari harga jual. Lalu saya menjualnya dengan biaya iklan yang 10% atau 5%, maka tinggal kurangin aja. Ya, oke. Lalu sisa saya ya sekitar 20% lah setelah dipotong fee dan sebagainya. Ya, jadi teman-teman harus tahu dulu berapa margin keuntungan dari produk tersebut. Jangan asal-asalan, oh saya taunya omset doang. Itu yang dialami oleh para seller. Ya, oke. Lalu apalagi yang dilakukan? Nah, di sini ya, ini yang saya bahas. Yang pertama, teknik berikan ada dua. Yang pertama adalah budget marketing, yaitu promosi. Oke. Yang kedua adalah margin profit. Kita bisa hitung dari margin profit. Bagaimana sih kita hitungnya? Oke. Kalau budget marketing atau promosi, itu istilahnya kita mengalokasikan budget marketing atau budget iklan kita. Contohnya di sini, kalau misalkan saya mengambil keuntungan 40% dari harga jual, ya biaya marketplace ya seperti fee ya dan sebagainya ya, atau biaya operasional ya. Lalu kita alokasi di sini saya kasih 10% yaitu budget marketing atau budget promosi. Ya, budget iklan lah. Ya, lalu saya punya keuntungan sekitar 15%. Nah, teman-teman bisa juga menggunakan teknik seperti ini, yaitu kita mengalokasikan berapa persen dari harga dari keuntungan saya untuk saya iklankan. Ya, saya kasih contoh aja. Contohnya misalkan produk saya harganya 150.000, ya konversinya 2%. Lalu saya mempunyai margin keuntungan sekitar 30%, ya rata-rata 30% lah gitu ya. Lalu oke, saya ingin iklan dong. Iklan saya 10% aja deh saya alokasi. Berarti saya punya budget 15.000 untuk mengiklankan. Nah, bisa nggak saya nutupi biaya iklan dengan biaya iklan ini? Saya berharap untuk mendapat penjualan, kan seperti itu ya. Lalu kita hitung lagi. Nah, kalau konversi 2%, artinya setiap 100 klik terjadi 2 order, benar ya? Konversi untuk teman-teman yang belum tahu, konversi itu adalah berapa orang yang masuk, ya berapa yang belanja, atau berapa yang belanja dari berapa orang yang klik, ya gitu ya. Berapa yang order dari berapa yang klik, ya simple ya teman-teman ya. Misalnya ada 100 orang yang klik, lalu di sini ada 2, berarti ada 2 yang order gitu ya untuk konversi. Jadi konversi 2% artinya setiap 100 klik terjadi 2 order. Lalu kalau terjadi 1 order, berarti saya asumsikan ya 50 klik terjadi 1 order. Nah, kalau misalkan 50 klik ini terjadi 1 order, berarti saya bisa asumsikan bahwa biaya per klik saya adalah sekitar Rp300 per klik maksimal. Ya. Kenapa? Supaya saya bisa tutupi, supaya tidak over budget dari biaya yang saya alokasikan. Ya, kalau teman-teman lewat dari situ, kemungkinan besar yang terjadi adalah mengambil budget dari keuntungan kita. Ya, jadi kita fokus di budget marketing aja, budget iklan kita 10%. Kalau misalkan itu lebih, maka yang terjadi adalah budget kita akan terpotong. Ya, budget keuntungan kita akan terpotong. Jadi teman-teman pastikan itu. Jadi kita mengasumsikan bahwa setiap 50 klik ini harus ada terjadi 1 order. Ya, jadi dengan batasi margin kita dimulai dari 300. Ya. Biasanya saya mulai dari 100 sampai 150 lah, ya nggak usah pas-pasin. Ya mungkin dimulai dari situ. Ya coba sekarang teman-teman hitung kalau misalnya mau mulai beriklan ya silakan. Ya dan simpelnya teman-teman tinggal ambil aja budget marketingnya dikali 2%, maka dapatlah Rp300 per klik. Ya itu adalah maksimal budget kita untuk iklan, maksimal per kliknya. Ya seperti itu. Lalu apalagi? Nah ini adalah teknik budget marketing. Kalau yang kedua adalah margin profit. Nah ini sama, hampir sama teman-teman ya. Yaitu kalau kita punya margin keuntungan, kita tahu bahwa 150.000 tadi, kalau kita punya keuntungan, misalkan 20% deh. 20% artinya 30.000, ya konversi 1%. Berarti 100 klik ini terjadi 1 order doang. Jarang-jarang yang order ya. 100 klik terjadi 1 order. Berarti keuntungan saya setiap 100 klik ini adalah 30.000. Kalau biaya kliknya itu 100 klik itu saya ambil pakai Rp200, di Shopee Rp200 kan ya, paling murah. Nah, keuntungan saya itu harus lebih besar dari biaya iklan. Ya, kalau di sini saya asumsikan bahwa keuntungan saya 30.000 lebih besar dari biaya iklannya yaitu 20.000. Maka saya ada selisihnya sekitar Rp10.000.
Nah, ini yang saya bilang sebagai margin profit. Jadi teman-teman harus tahu dulu produk teman-teman ini untungnya berapa. Barulah kita ambil keputusan untuk mengiklankan. Ya, kalau misalkan untung saya per konversinya rendah banget, diiklankan pun pasti boncos. Pastikan teman-teman tahu berapa keuntungannya, lalu teman-teman mau pakai teknik margin profit atau margin marketing ya, margin promosi, bebas ya, tergantung teman-teman mau pilih yang mana, sama aja sih. Ya, kalau saya lebih nyaman dengan margin profit ya kalau saya sendiri. Tapi balik lagi ke teman-teman. Ya, kalau ingin iklankan teman-teman lebih mudah ya. Jadi tahu dulu berapa keuntungan dari margin profit ini produknya teman-teman. Ya, jangan sampai lupa ya. Ini adalah problem yang paling saya bilang terlupakan lah, atau problem yang diabaikan lah oleh semua seller. Saya pokoknya maunya iklan, tapi hasilnya kok selalu jelek. Ternyata mereka nggak tahu yang namanya keuntungan dari produk, mereka nggak tahu yang namanya berapa persennya, cara hitungnya, dan sebagainya. Dan teman-teman pastikan dulu tahu berapa persen dari produk yang teman-teman, keuntungannya. Ya. Oke, lalu pertanyaannya, apakah produk baru boleh diiklankan? Nah, kalau kita tadi bahas bahwa traffic, iklan itu beli traffic, ya. Lalu produk baru boleh nggak? Tadi kita bilang produknya ini harus ada penjualan, produk ini harus ada margin profitnya dulu, harus kira-kira berapa. Nah, teman-teman, kita pilih tadi produk-produk yang punya histori penjualan adalah untuk mengurangi yang tadi kita bahas adalah untuk mengurangi keboncosan atau kerugian. Ya, kita berharap apa yang kita iklankan tadi dari data penjualan atau data histori penjualan dari produk tersebut bisa membantu kita mengiklankan lebih baik ya, supaya produk kita pada saat iklan terjadilah penjualan dan tidak boncos dan terjadilah upscale, istilahnya seperti itu ya, karena kita sudah punya data yang namanya data history ya, history data kita yang penjualan produk kita. Lalu kalau produk baru tentunya belum ada data sama sekali, 0 ya, boleh kita iklankan tapi fungsinya adalah kita testing atau trial atau kita istilahnya buang ke pasar dulu lah ya, kita buang ke pasar lalu kita lihat bagaimana pasar merespon produk baru ini. Apakah produk baru ini dapat diterima oleh pasar sehingga terjadilah konversi dan sebagainya. Bisa saat kita mengiklankan produk baru, bisa jadi produk baru ini adalah produk yang laku, lalu tiba-tiba terjadi konversi dan iklannya berjalan dengan lancar. Dan terjadilah produk ini menjadi hero SKU dan sebagainya. Bisa aja, ya, bisa aja. Tapi nggak ada yang tahu ya, teman-teman ya. Jadi produk baru yang kita iklankan bisa, tapi tujuannya adalah tujuan utama ya, teman-teman jangan berharap terjadi konversi dan sebagainya dulu. Tujuan utama adalah untuk mengumpulkan data produk, lalu sebagai promosi produk baru. Itulah kenapa saya bilang boleh mengiklankan produk baru. Nah, setelah itu, ya kalau teman-teman sudah mendapatkan data yang cukup, lalu terjadilah konversinya bagus, berapa persen, ya, lalu terjadi konversinya berapa persen dan berapa unit terjualnya. Nah, teman-teman tinggal evaluasi dan coba diiklankan produk ini sesuai dengan data yang sudah terkumpulkan. Nah, dengan begitu akan lebih mudah, seperti yang tadi kita bahas. Oh, saya ingin iklannya ini di misalkan maksimum bidnya di antara 250 per klik. Ya udah kita iklankan aja dengan asumsi 25.000 dapat penjualan misalkan 2 unit atau 3 piece dan sebagainya dengan keuntungan misalkan 100.000. Nah, teman-teman sudah bisa baca semua itu karena dia sudah dikumpulkan ya. Jadi kalau produk baru hasilnya bisa bagus bisa tidak, tapi teman-teman tujuan utamanya adalah kumpulkan data dulu, lalu nanti teman-teman tinggal mengoptimalkan data ini untuk diiklankan ya. Jadi bukannya tidak boleh ya, teman-teman harus siapkan dana lah, istilahnya dana promosi lah untuk testing pasar gitu ya. Oke, lalu kalau kita sudah pilih produk-produknya, apa yang kita bahas nanti? Nah, yang tentunya kita pilih kata kunci. Nah, kata kuncinya seperti apa? Nah, teman-teman, banyak sekali ya sekarang di marketplace seperti Shopee, Lazada itu ada otomatis ya. Kalau kita mengiklankan otomatis, istilahnya kita duduk manis, benar ya? Kita udah duduk manis saja, nggak usah ngapa-ngapain kok, biarkan aja sistem berjalan. Bisa nggak? Bagus nggak kok? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu.
Pada saya udah pilih produk kok, saya biarin aja semuanya biar si Shopee atau si Lazada ya yang pilih-pilih ini udah biarin duduk aja, nanti hasilnya gimana ya terserah deh pokoknya gitu ya. Biasanya gitu ya, orang yang malas biasanya gitu. Nah, teman-teman, kalau kita beriklan di marketplace, otomatis atau manual itu tergantung dari juga ya. Saya nggak bisa bilang otomatis itu jelek ya. Bisa jadi pada saat kita mengiklankan otomatis hasilnya bagus. Ya, ada beberapa seller yang saya temui, saya coaching, beberapa itu ternyata hasilnya cukup bagus. Ya, ada yang ROI-nya itu cukup tinggi banget. Ya, jadi nggak bisa bilang ya bahwa produk ini kalau kita iklankan kok tiba-tiba bagus atau jelek gitu ya. Banyak sekali yang menanyakan. Produk baru gimana? Boleh nggak saya iklankan iklan otomatis? Ya boleh aja di testing atau trial, namanya juga testing trial. Tapi intinya seperti ini. Kalau kita mengiklankan di otomatis ya, artinya kita akan testing juga, dilihat ya apa yang mereka kerjakan di otomatis ini. Pertama adalah judul produk yang kita bahas tadi. Pastikan teman-teman judul produk teman-teman mengandung kata kunci yang relevan dengan produk yang dalam menjual. Sudah di riset dulu ya. Itu yang utama ya. Pastikan teman-teman itu membuat judul produk yang bagus, yang ada kata kuncinya. Kalau teman-teman mau mengiklankan otomatis. Karena apa? Karena sistem namanya sistem otomatis, mereka akan mengambil dari judul produk, deskripsinya, atributnya, speknya, dan sebagainya, lalu mereka mengelolanya dan melemparkan ke sistem. Dan di sistem ini mereka kerjalah, si robot ini kerja, dan mereka tawarkan ke si mesin pencarian ini ke calon pembeli kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau teman-teman belum melakukan hal itu yang tadi kita bahas, jangan melakukan iklan otomatis. Ya, seperti itu. Nah, tapi teman-teman bisa ini, kalau teman-teman, wah saya udah terlanjur bikin judul produknya adalah ini, ya, tapi saya nggak mau robah, atau saya ingin deh tambahin kata kunci tapi melalui iklan. Nah, inilah yang namanya iklan kata kunci manual, ya, kita bisa riset kata kunci manual. Nah, ini lebih spesifik, yaitu teman-teman pastikan menggunakan kata kunci turunan, ya. Kata kunci turunan seperti apa? Kata kunci turunan itu yaitu 2 sampai 4 kata. Itu yang turunan. Misalkan tadi kemeja pria lengan panjang, kemeja pria lengan pendek. Ini kata kunci turunan. Ya, kenapa saya tidak mengajak teman-teman untuk mengiklankan kata kunci utama, yaitu kemeja, ya? Karena kalau kemeja itu secara ini luas banget, ya. Teman-teman akan berkompetisi dengan banyak produk yang menggunakan kata kunci kemeja. Karena ini kita beli, pastikan teman-teman kalau mengiklankan menggunakan kata kunci yang spesifik, yang relevan dengan produk yang teman-teman, ya, supaya traffic yang kita masuk ini berpotensi menjadi penjualan, berpotensi menjadi konversi, ya. Jangan sampai orang klik-klik doang, lalu mereka nggak beli, ya. Nah, makanya saya ajak teman-teman untuk mengiklankan kata kunci yang spesifik, yaitu turunan. Ya, kenapa sih? Kalau kemeja pria lengan pendek atau kemeja pria lengan panjang, orang-orang itu adalah orang-orang yang benar-benar mencari kemeja pria lengan panjang atau lengan pendek. Ya, kalau mereka menggunakan kemeja aja, maka tampillah semua produk. Ada kemeja pendek, panjang, ya, kotak-kotak, semualah, semua jenis kemeja akan keluar semua, ya, di dalam mesin pencarian. Dan tingkat orang untuk belanjanya, untuk menemukan produk yang teman-teman sangat kecil. Atau kemungkinan, dan yang terjadi adalah kebanyakan klik. Dan kalau kebanyakan klik, yang terjadi apa? Tidak terjadi konversi, orang lihat doang, terjadi kita bayar. Karena traffic ini adalah traffic berbayar. Ya, gunakan kata kunci yang turunan yang spesifik, yang relevan dengan produknya teman-teman, ya. Yang tidak relevan jangan diiklankan, ya. Banyak sekali kemarin saya menemukan lagi. Saya sudah mengiklankan, tapi kata kuncinya, contohnya, ya, kemeja. Misalkan saya atau ada kaos Nike, ya, atau sepatu Nike, ya. Ada saya pakailah sepatu Adidas, saya iklankan juga Adidas atau Puma, ya, semua diiklankan, segala jenis merek diiklankan, padahal dia jual sepatu Nike, ya. Apa yang terjadi? Bisa nggak iklankan seperti itu? Ya bisa-bisa aja. Yang terjadi adalah nggak ada yang beli, yang klik banyak, ya. Karena orang-orang yang mencari sepatu Nike, ya mereka ingin mencari produk
sepatu Nike, mereka ingin beli sepatu Nike, bukan sepatu Adidas. Kita mencoba-coba untuk masuk ke dalam Adidas, tapi produk kita adalah produk Nike. Ya, artinya kita salah pasar. Ya, tadi teman-teman, kalau produk ini apa kata kunci ini tidak relevan dengan produk yang kita jual, ya sebaiknya jangan digunakan. Ya, saya ingin menggunakan ini untuk supaya branding saya bagus di sana juga. Ada teknik seperti itu. Nike, lalu saya iklan ke Adidas supaya nanti nongol lah. Pokoknya di Adidas saya juga nongol produk saya ada. Tapi pengalaman nggak ada yang terjadi konversi. Ya, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman menggunakan kata kunci yang relevan. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa gunakan kata kunci yang sinonim. Ya, biasanya kan udah pilihan tuh dari mesin ya. Mungkin kata kunci yang direkomendasikan. Nah, teman-teman juga bisa pakai sinonim seperti cewek, ya pria, cowok, ya itu adalah sinonim. Ya, teman-teman bisa ambil kata-kata seperti itu. Ya, biasanya ada volume pencariannya. Nah, kalau volume pencariannya ada, berarti ada orangnya yang mencari dengan kata-kata kunci seperti itu. Ya, jadi teman-teman lihat aja. Oh, misalkan ini kemeja cewek, ada nggak? Oh, ada. Ternyata ada yang ketik seperti itu. Kenapa teman-teman nggak masuk ke situ aja? Ya. Nah, artinya apa? Kata kunci ini adalah pasarnya teman-teman. Ya, kalau teman-teman bisa masuk ke dalam pasarnya itu, menguasai kata kunci itu, maka teman-teman akan lebih mudah berjualan. Ya, contohnya lagi seperti misalkan kita di satu pasar, ya, pasar Blok A jualannya sayur semua. Saya menjual sayur semua. Lalu teman-teman pasar Blok B deh, yang jualan sayur cuma satu, lainnya jual buah. Apa yang terjadi? Lebih mudah jualan di pasar Blok B karena yang jual kemeja ini yang jual sayur sedikit, ya. Nah, ya seperti itu. Jadi teman-teman harus menguasai pasarnya. Nah, teman-teman lemparin aja kata kunci yang relevan dengan produknya, ya volume pencariannya yang saya saranin adalah di atas 500 supaya ada. Ya, kalau terlalu rendah nggak ada yang klik karena ini setiap bulan per 30 hari. Lalu yang teman-teman lakukan adalah mengevaluasinya, ya nanti tinggal teman-teman lihat yang tidak menguntungkan teman-teman tinggal hapus atau tinggal sisakan yang teman-teman kuasai supaya teman-teman bisa menguasai pasar itu, kata kunci itu, ya ingat kata kunci adalah pasarnya teman-teman. Kalau teman-teman bisa menguasai pasarnya tersebut, maka produknya teman-teman juga akan ya bisa dibilang nggak usah perang-perangan harga lah, ya. Saya menguasai kata kunci, ya pasarnya di sini. Ya udah, Anda jual di sana aja. Mungkin kata kunci utama rame, tapi harganya kacau. Biasanya seperti itu yang saya temukan. Ya, jadi teman-teman harus pintar-pintar meriset kata kunci yang tadi saya bahas. Ya, riset kata kunci, lalu di iklan pun teman-teman juga harus meriset kata kuncinya, volume pencariannya seperti apa. Ya, jangan terlalu rendah, tapi minimal di atas 500. Lalu bidnya juga disesuaikan dengan margin keuntungannya. Ya, saran dari saya bid itu dimulailah dari terendah. Lalu teman-teman tinggal mengevaluasinya, terus aja mengevaluasi supaya kalau ada yang kurang tinggal dinaikin aja bid-bidnya, ya perlahan-lahan. Jadi jangan sampai teman-teman, wah saya langsung aja bidnya paling tinggi supaya nongol paling atas. Ini yang terjadi. Banyak saya seller menganggap bahwa bid adalah segala-galanya untuk menaikkan posisi saya, posisi iklan yang strategis. Padahal, ya bid adalah yang sekian lah. Bukan yang menentukan strategi iklan kita atau posisi strategis iklan kita, ya. Jadi yang menentukan posisi strategis iklan kita adalah keseluruhan tadi yang kita bahas, ya. Sistem itu akan membaca keseluruhan produk kita dan menentukan ini produk bagusan di atas, apa di bawah, apa di halaman 2, apa halaman 3. Jadi bukan segalanya menentukan bid, ya, karena kita lihat algoritma mereka suka dengan produk-produk yang laku. Walaupun produk teman-teman nanti produk teman-teman ini, misalkan produk nggak laku, ya saya ingin bidnya pokoknya paling tinggi dan di atas, bisa nggak? Bisa nongol, tapi sebentar biasanya. Ya nongol sebentar lalu turun lagi, karena sistem akan baca produk ini nggak laku, udah nggak usah deh. Ya udah saya tampilin aja yang laku, karena kalau yang laku biasanya dan mereka dapat klik, dapat penjualan, diuntungkan lah. Misalkan Shopee deh, ya, saya udah naikin nih bidnya, naikin bidnya 200, ya 300 ya. Tadi kita bahas 300 rupiah, saya naikin 300. Wah, dapat posisi strategis. Lalu ini bagus nih, dapatlah penjualannya bagus dan sebagainya. Nah, Shopee akan melihat,
wah produk ini pada ada orang klik, saya dapat klik ya sebagai pebisnis ya. Saya dari pihak Shopee nih, saya dapat klik ya, dapat biaya dari kliknya, dapat juga orang jualan, dapat komisi dari penjualan, dapat fee ya, biaya admin dan sebagainya. Lalu kalau produk yang sama dengan bidnya 1.000, wah saya udah naikin 1.000, tapi belum ada data historinya, belum ada ulasan dan sebagainya. Pada saat saya klik ke atas, apa? Oh, saya udah boosting nih ke atas sistemnya. Yang klik dikit, mungkin yang klik banyak, tapi yang klik kok cuma 2, 3, terus nggak jadi komisi ya, nggak jadi penjualan ya. Nah, Shopee merasa bahwa kalau secara bisnis, saya lebih menguntungkan produk-produk yang bidnya rendah tapi laku, daripada bidnya tinggi tapi nggak laku. Ya, gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi, bid bukan segala-galanya untuk mendapatkan posisi strategis ya teman-teman. Tapi dari apa yang kita bahas tadi, keseluruhan produk kita dari ulasan, rating, review, ya itulah yang diambil oleh sistem untuk menempatkan posisi strategis atau tidak. Ya, kalau itu bagus semua dengan bid rendah pun posisi teman-teman juga udah akan bagus. Ya, oke. Nah, ini analisa performa iklan. Nah, analisa performa iklan seperti apa? Nah, waktu saya nggak banyak ya, tapi nggak apa-apa nanti kita ada Q&A ya, masih ada waktu ya. Nah, teman-teman, kalau kita menganalisa iklan kita seperti apa ya? Tentunya di sini ada poin-poin penting yang perlu saya bahas kalau kita menganalisa. Ya, yang pertama adalah impresi. Impresi itu berapa iklan kita tampil, ya? Berapa kali ditampilkan, ya? Seringkali ya, pada saat kita iklan, saya bilang kok iklan saya nggak jalan, saya sudah pakai ini, tapi iklannya nggak ada yang klik, terus budgetnya nggak habis-habis. Ada yang ngalamin seperti itu, ya. Nah, teman-teman, kalau kita beriklan, iklan jalan atau tidak dilihat dari impresinya. Kalau misalkan impresinya ada, berarti iklan itu tampil, ya. Kalau klik tergantung balik lagi. Ya, yang tadi kita bahas kualitas produknya teman-teman. Kenapa produk ini sudah ditampilkan oleh isi iklan ini, tapi kok nggak ada mau yang klik ya? Nah, ya teman-teman ya, kalau sudah nggak ada yang mau klik, berarti yang salah adalah brosurnya kalau saya bilang. Ya, atau foto utamanya lah. Istilahnya teman-teman kalau iklan ini kan pakai brosur ya, gambar yang menarik, konten produk atau videonya ya pada saat iklan ya. Lalu ada yang klik apa enggak? Lah kalau sudah saya tampilkan kok nggak ada yang klik, berarti yang salah apa? Brosurnya nggak menarik. Mungkin brosurnya gambar apa atau menampilkan informasi apa sih nggak jelas. Orang pun nggak mau, kunjungin aja nggak mau. Nah, seperti itu. Jadi iklan itu berjalan atau tidak dilihat dari impresinya. Kalau impresinya bagus, impresinya ada, berarti iklan itu jalan. Yang masalah adalah kliknya. Ya. Kalau klik adalah traffic, ya seberapa banyak orang klik ke produk kita dari yang diimpresi. Nah, CTR yang kita sebut adalah persentase klik, yaitu dari sudah berapa kali tampil iklan ini dan berapa orang yang klik. Jadi klik dibagi impresi adalah CTR. Ini yang akan digunakan. Kalau teman-teman lihat, ya mungkin di Shopee teman-teman sering lihat, Shopee Lazada juga ada, di Tokped juga ada CTR, ya persentase klik. Ini adalah persentase klik. Ya, kalau persentase kliknya tinggi, makin tinggi berarti makin bagus. Berarti produk kita sebenarnya sudah ada yang klik, ya sudah tertarik. Artinya produk kita atau promosi kita atau brosur kita lah, foto utama kita berarti sudah bagus banget. Orang sudah lihat lalu mereka klik, ya. Itu yang terjadi. Makanya CTR tinggi berarti produk ini masih layak untuk diiklankan, ya. Berarti inilah faktor-faktor traffic kita. Ya. Nah, kalau CTR kita dilihat dari sini. Lalu kita lihat lagi. Nah, kalau masalah beli atau tidak gimana kok? Nah, ya. Masalah beli atau tidak, teman-teman lihat CR-nya, ada ROI atau ACOS. Ya, apa sih? CR ada konversi, ya berapa orang yang beli, berapa orang yang klik, dan berapa yang beli, yang tadi kita bahas. Lalu ROI adalah dari biaya yang kita keluarkan, berapa yang kita dapat. Ini yang sering dibahas. Ini kalau gini, ROI biasanya di Lazada. Ya, di Lazada kita gunakan istilah ROI. Sama di Facebook juga ya. Facebook juga menggunakan ROAS ya, kalau nggak salah ROAS, hampir sama lah. Ya, jadi teman-teman di sini ROI yaitu berapa yang kita dapat dari biaya iklan. Contohnya misalkan saya mengeluarkan 100.000, maka saya mendapatkan
omset 1 juta, yaitu ROI saya 10 kali lipat dari biaya iklan. Gitu ya. Nah ini. Lalu ACOS. ACOS itu Ads Cost of Sale. Kalau orang bilang asal tidak boncos, biasanya gitu ya, ACOS ya. Kalau dulu namanya CIR, ya, Cost Income Ratio. Sama ya. Jadi persentase biaya iklan, kebalikannya dari ROI. Ya, berapa biaya iklan yang kita keluarkan. Misalkan tadi, saya mengeluarkan biaya 100.000 dan mendapatkan omset 1 juta dari iklan. Ya, berarti biaya iklan saya adalah 100.000 dibagi 1 juta, yaitu 10% dari biaya dari omset iklan. Ya, jadi itulah ACOS. Ya, nah, poin-poin ini adalah poin-poin faktor konversi. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini semua kalau makin tinggi makin bagus ya, teman-teman ya. Jadi ROI, ACOS, kecuali ACOS. Kalau ACOS ini ACOS lah kalau bahasa Inggrisnya ya. Makin rendah makin bagus. Kalau yang ROI sama CR makin tinggi makin bagus. Ya, kalau modal iklan makin rendah makin bagus dong. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang kekurangan, misalkan ROI saya rendah banget. Yang perlu saya lakukan apa? Teman-teman cek konversinya teman-teman, ya. Ceklah konten-konten produk kita, ya. Jangan cek trafficnya karena nggak ada hubungannya, ya. Nah, yang perlu teman-teman cek adalah tentang konversi, tentang konten produk yang tadi yang kita bahas, ya. Dinding keraguan yang kita bahas tadi, ya. Kenapa orang nggak mau beli? Ya, kenapa orang sudah klik, sudah saya bawakan, sudah saya beli trafficnya, tapi kok yang beli sedikit? Nah, problemnya adalah di dalam produknya teman-teman. Ya, produknya teman-teman ini, kenapa orang nggak mau beli? Ya, dicek lagi satu persatu. Ya, apakah memangnya harganya nggak kompetitif, atau memang kontennya nggak jelas, apa yang saya sampaikan ke customer nggak jelas, dan sebagainya. Dicek ulang semuanya. Kenapa itu nggak ada yang beli? Oke, jadi itulah ya teman-teman, makanya saya bahas tadi dari awal, itu semua harus diselesaikan dulu, barulah kita mulai teman-teman nanti pada analisa performa iklan teman-teman sudah tahu. Oh, ternyata poin-poin ini saya kurang, ya. Jadi kalau traffic, teman-teman tinggal cek kata kuncinya apa yang salah, ya. Lalu cek juga foto utamanya ada yang salah apa enggak, ya. Kalau ini semua CTR-nya bagus, traffic-nya banyak ya, yang klik udah 100 klik atau 200 klik, CTR-nya tinggi ya, presentasi kliknya udah 1-2% atau 3%, berarti nggak ada masalah dengan traffic yang kita beli. Lalu ROI-nya rendah banget, berarti yang masalah adalah produk kita. Ya, produk kita kenapa? Jadi produk-produk kita kontennya kurang bagus ya, atau memang faktor-faktor keraguan orang beli ya, karena kita nggak bisa menjelaskan produk kita dengan detail, fungsi-fungsinya dan sebagainya, atau promosinya nggak ada ya, mungkin toko sebelah udah ada promosi. Kalau barang-barang umum biasanya mereka akan cek toko sebelah ya, sering banget cek toko sebelah. Tapi teman-teman harus pintar-pintar membundling atau merekap-rekapnya supaya produk kita lebih menjual ya, seperti itu, supaya terjadi penjualan lebih bagus. Oke ya, oke, itu aja dari saya. Ya, waktu saya juga nggak banyak kayaknya di sini, saya akan lanjut ke Q&A di sini. Ya, kalau ada teman-teman sudah ini. Oh, satu lagi. Ini yang perlu saya sampaikan tadi di titik pesan juga dari EverPro. Ya, ada satu slide lagi di mana teman-teman ya, fungsi dari apa yang kita belajar ini yaitu kita belajar mengenai bagaimana kita melihat perilakunya si pembeli ya, lalu kita juga bagaimana kita menservis mereka, ya, lalu kita bagaimana kita beriklan dan sebagainya, itu semua bisa kita pelajari. Ya, jadi teman-teman tipsnya adalah memperluas rekomendasi. Ya, rekomendasi tadi kita udah belajar apa aja, ya, dari pengiriman, ya, servis-servis yang kita berikan supaya teman-teman produknya atau toko teman-teman direkomendasi banyak orang. Ya, ya, ingat the power of 500 kata orang, ya, supaya teman-teman lebih mudah berjualan tanpa iklan. Tapi bukan berarti teman-teman nggak usah ngiklan. Ya, kalau nggak usah ngiklan nggak mungkin. Sekarang kalau banyak sekali pesaing. Tapi teman-teman bisa memperkuat itu dulu sebelum mengiklan. Ya. Lalu yang kedua, pastikan teman-teman berkomunitas. Ini sudah ada EverPro komunitasnya. Ya, tujuannya adalah menambah ilmu dan memperluas jaringan. Ya, karena kalau teman-teman di sini yang berjualan online, yang sekarang takut untuk berkomunitas, yang takut, yang istilahnya cuma duduk doang, saya nggak mau ngumpul-ngumpul, taunya tunggu aja deh, pokoknya denger-denger yang kayak gini deh, webinar-webinar, ya udah, tapi saya males nih ketemu orang. Mulai sekarang,
hapus pikiran itu dan mulailah bertemu dengan orang, ya. Karena di sanalah teman-teman bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak didapati di webinar atau di kelas-kelas manapun. Percaya sama saya, ya. Saya pun belajar dari komunitas. Saya pun belajar ilmu-ilmu dari banyak orang yang sudah berjualan online. Ya, saya tangkap semuanya yang cocok saya tambahkan di sini di dalam pikiran saya, di dalam ilmu saya, dan saya bagikan di sini. Ya, jadi teman-teman banyaklah orang mungkin di dalam sini komunitas ini juga banyak nih yang mungkin lebih jago jualannya yang sudah bertahun-tahun, mereka tahu tips triknya, ya ketemu aja ya karena mereka banyak oh bisa jadi pada saat kita berjualan kita stuck, oh saya bagaimana lagi ya, saya gimana ya jualannya ya, kok saya nggak bisa ini lagi ya, nah biasanya gitu ya, kok ini kok toko saya sepi ya, mau diapain lagi ya, ternyata ketemulah di komunitas, ketemu ngobrol, kemarin saya lakuin ini loh, coba deh lakuin gini, bisa nggak? Wah, dicoba-cobain, wah bisa, wah akhirnya naik nih. Nah, dari situlah teman-teman ya. Jadi teman-teman di sini kalau yang sekarang masih duduk manis dan takut berkomunitas, ya apalagi secara offline, ya mulailah ya cari komunitas, komunitas yang ya seperti Everpro ini mungkin ya yang paling simpel ya atau ya komunitas-komunitas yang teman-teman ada secara lingkungan yang sesama jualan online atau teman-teman yang berkumpul lah, yang ngopi-ngopi ya, yang penting teman-teman bisa dapat ilmu dan sebagainya ya. Itu pesan saya sih. Itu aja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe, follow, ya, dan tag Johannes Lee Official dan juga Everpro ya di Instagram, di story aja. Ya. Saya serahkan ke Pak Cisar. Oke, Kojo, thank you banget. Ini materinya daging banget ya, insightful banget. Nah, Kojo, ini ada lumayan banyak nih pertanyaan yang masuk, jadi aku udah kurasi ya beberapa pertanyaan yang emang sekiranya bagus nih dan cocok pertanyaannya untuk yang lain juga. Nah, kita jawab satu-satu aja ya, Kojo ya, pertanyaannya ya. Ya, boleh. Oke, ada pertanyaan pertama nih. Menurut Kojo, winning produk itu parameternya apa sih? Apakah sebenarnya dia pure dari penjualan yang banyak atau mungkin dari traffic produk yang banyak gitu. Jadi misalnya kayak gimana cara menentukan parameter bahwa oh, produk yang winning di toko saya itu produk ini gitu misalnya. Produk winning itu adalah produk hero SKU. Nah, artinya produk best seller kan ya. Ya tinggal ngecek aja di bisnis analisis. Nah, teman-teman yang belum tahu, buka bisnis analisis. Karena jualan online itu perlu yang namanya baca data. Ya, teman-teman tinggal buka, ya lalu dilihat aja produk yang paling laku atau produk yang menyumbang paling banyak omset, itulah produk yang winning di tokonya teman-teman. Ya, nah itu simple. Atau teman-teman setiap hari bungkusnya produk apa deh? Kalau susah nih saya baca bisnis analisis nggak ngerti pokoknya. Ya udah setiap hari bungkusnya apa? Kalau bungkusnya produk itu aja, udah catat secara manual. Itu paling gampang kalau manual. Tapi kalau teman-teman yang tahu cara baca data, buka bisnis analisisnya, ya ambil data itu minimal 30 hari, ya disortir aja dari unit terjual atau dari trafficnya. Kalau yang menyumbang traffic terbanyak siapa, lalu dilihat, oh ini adalah produk yang best seller saya, ya. Lalu omsetnya berapa? Nah, gitu ya. Jadi ingat tadi kita bahas traffic sama konversi harus imbang. Nah, kita mau buka lagi kelas bisnis analisis ya. Nah, artinya, kalau teman-teman ini simpel aja. Kalau teman-teman lihat produknya ini ada punya traffic yang tinggi tapi konversinya rendah, yang tadi kita bahas. Simple. Ya, kenapa orang sudah masuk kok nggak ada nih? Ini secara organik ya kita bahas ya, bukan iklan. Traffic saya sudah masuk nih secara organik. Kenapa orang nggak mau beli? Berarti problemnya adalah di produknya teman-teman, bukan di trafficnya. Oh toko saya sepi, Semana? Apakah memang konversinya nggak ada atau traffic nggak ada? Nah ini dua hal yang berbeda ya. Jadi teman-teman tinggal cek. Jadi kalau winning product, ya tinggal dicek paling laku yang mana. Itu adalah winning product ya. Lalu dicek winning product ini trafficnya udah cukup belum. Kalau trafficnya masih rendah, iklankan aja. Tadi kita bahas kan, ada penjualan, trafficnya kurang, langsung diiklankan aja. Kalau trafficnya cukup, biarkan itu menjadi traffic organik dulu. Gitu.
Oke, mantap banget kok. Tapi mungkin kalau produk winning itu dipengaruhi sama tren juga nggak sih kok? Atau misalnya kayak ada produk yang memang dia akan winning terus sepanjang masa gitu misalnya? Enggak. Jadi enggak mungkin winning produk itu sepanjang masa, enggak. Jadi teman-teman harus bisa membacanya. Setiap kategori beda-beda. Ya contohnya gampang ya. Kemarin apa? Paling paling mendekati lato-lato. Tren sampai masuk TV lagi. Semua orang berjualan produk tren. Itu namanya produk tren. Tapi sesaat aja. Sebelumnya apa? Pop it atau spinner. Mungkin teman-teman di sini pernah mengalami kemakmuran dari fidget spinner. Ada? Saya pernah mengalami kemarin. Ya, sesaat doang. Terlambat saya jualannya juga, tapi sesaat doang. Ya. Nah, itu adalah produk tren ya. Mereka berjalan laku, winning, ya. Tapi pada saat satu titik pasti turun. Ya, jadi teman-teman harus lihat dulu produk trennya. Kalau saran saya, produk tren yang terlalu trending, terus naik terus, ya kita harus lihat situasi. Kalau sudah sampai ini udah membahayakan nih, nah jangan stok banyak-banyak. Yang terjadi nanti anjlok, dapatlah stok mati nanti. Ya, kemarin teman saya ada yang ini cerita fidget spinner, ya teman-teman tahu fidget spinner itu booming banget pada saat 2017 ya kalau nggak salah ya. Kalau teman-teman tahu spinner tuh yang muter-muter doang ya, itu kan bisa dibilang produknya murah tapi mahal Indonesia, dan itu sangat-sangat laku banget. Dan akhirnya setelah Lebaran, saya ingat setelah bulan apa tuh Lebaran ya, Idul Fitri, itu produk hancur lebur harganya, dan semua orang stoknya ya gitulah ya, overstock ya. Jadi teman-teman harus bisa baca yang namanya baca momentum lah, momentumnya ya. Kalau momentumnya ini udah nggak boleh nih kita nyetok, ya udah jangan stok lagi gitu ya. Jadi dibaca juga trennya. Nggak ada sih yang namanya winning product, kalau produk tren itu jalan terus, nggak ada ya. Jadi harus di upgrade terus, Oke, update aja berarti terus. sebagai seller tuh berarti kayak misalnya harus aktif riset juga ya. Jadi kayak ngelihat tren market seperti apa kayak gitu ya kok. Betul. Nah, nah kalau dari Kojo sendiri ada tips nggak sih kayak gimana caranya membaca tren gitu supaya nggak telat masuk misalnya, nggak telat nyetok lah gitu, biar tetap bisa menikmati apa namanya fase-fase winningnya mungkin ya. Ada nggak kok tips-tipsnya gitu? Kalau untuk baca tren, biasanya setiap kategori pasti beda-beda ya, beda-beda ya. Mungkin kalau yang kemarin mendekati Lebaran kemarin, Idul Fitri, mungkin trennya adalah warna-warna hijau ini ya, kemarin ya, hijau Tosca orang bilang ya, itu yang paling laku kayaknya tuh, waktu itu ya, hijau Tosca kayaknya laku banget ya, itu tren ya. Jadi teman-teman setiap kategori beda-beda, teman-teman harus bisa membaca itu ya. Produk yang dilaku di kategori saya ini produk apa sih saat ini ya. Sering-seringlah riset, apalagi paling mudah ya. Mungkin tadi di Everpro juga menyediakan ya, ada fiturnya ya, kayak dengar tadi ya. Tapi kalau paling mudah di platformnya sendiri juga ada. Teman-teman tinggal riset aja, misalnya kemeja ini yang terlaris apa, lalu berapa yang terjual, atau yang lagi laku nih apa sih kira-kira. Dan di fitur itu, di fiturnya Shopee ya, di Shopee ada itu yang namanya ada, kita bisa lihat produk lagi trending ya, produk lagi trending, akhirnya dapatlah produk-produk itu yang laku seperti apa ya. Tapi saran saya ya, ini kalau kita berjualan, produk yang terlaris disuruh biasanya nggak saya saranin untuk ikut jualan. Nah, beda nih teman-teman. Loh, kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Kenapa saya tidak menyarankan teman-teman untuk berjualan produk yang terlaris? Yang pertama, semua orang pasti berjualan produk yang terlaris. Benar ya? Saya ingin produk yang terlaris. Ya. Yang kedua, produk harga tersebut pasti sudah hancur-hancuran. Nah, biasanya seperti itu kalau produk terlaris. Yang teman-teman lakukan adalah mungkin ambil scroll ke bawah yang tengah-tengah lah, yang produknya mungkin ketiga terlaris, 4 terlaris, nah yang masih ada untungnya ya. Kalau teman-teman ngambil yang udah terlaris saja, ya bisa aja, kecuali modal teman-teman kuat, ya bisa dapat produknya lebih murah dari mereka, ya udah. Tapi tujuan dari itu adalah mungkin produk itu sebagai produk yang mendatangkan traffic aja. Produk yang kita misalkan tumbalkan lah istilahnya. Bukan produk utama yang kita jual buat unkan kuat, tapi cuma jual buat ngikutin trending aja supaya ada traffic.
ya. Nangkep ya? Nah, seperti itu. Ya contohnya kayak lato-lato. Saya juga jualan waktu itu, saya coba. Wah, lato-lato, tapi saya bukan jualan termurah karena orang-orang itu gila jualannya kan waktu saat itu udah turun banget sampai jualan 3.000 dan sebagainya 2.000. Teman-teman mungkin yang jualan tahu lah semuanya ya. Tapi kita jual di harga yang normal lah. Intinya apa? Cuman buat ikut trending aja, buat ada kita ada di situ, buat untuk sebagai traffic gitu ya. FOMO lah ya, isinya FOMO lah ya, ikutan supaya ikutan trending gitu teman-teman ya. Oke. Oke kok. Nah, aku tuh sempat denger ya, dulu mungkin cara riset produk itu adalah cari dulu produk yang lagi trending, misalnya di China atau di US, gitu kan. Misalnya di eBay lagi apa yang laku, di Amazon lagi apa yang laku, atau di Alibaba gitu ya, atau di Taobao, dicari apa yang lagi kenceng gitu produknya. Habis itu baru nanti dijual, trennya maka akan ke Indonesia nih dalam beberapa bulan ke depan. Nah, itu untuk saat ini apakah masih seperti itu pattern-nya, atau mungkin kalau sekarang tuh, interval antara tren di luar negeri sama di Indonesia, gap-nya semakin kecil. Kira-kira kalau cara riset seperti itu masih masih works nggak sih kok di tahun 2023 ini? Bisa aja sih kalau kita riset ke luar negeri ya dan sebagainya sih bisa aja kalau kita punya feeling-nya bakalan booming di sini ya bisa aja. Biasanya itu yang terjadi ya. Kayak contohnya yang tadi spinner kan, spinner mungkin udah laku duluan di sana, harganya juga murah banget kan gitu. Akhirnya kita bawa ke Indonesia, nggak tahu barang apaan, cuma muter-muter doang, lakunya bukan main kan gitu ya. Bisa aja kita riset ke sana dan sebagainya ya. Tapi saya kalau misalkan teman-teman yang sudah step sampai sana, ya saya rasa kita kuasai dulu step yang di lokal sini dulu, ya. Karena itu adalah step lanjutan untuk teman-teman untuk meriset produk-produk yang mungkin lebih baik. Kita perlu riset, mencari, itu nggak mudah. Ya. Kita bisa mendapatkan, oh produk ini laku di sana. Tapi untuk dapat produknya gimana? Kita belanja impor. Impor itu nggak mudah. Ya. Bisa kita impor? Bisa. Ada komunitas impornya? Ada. Banyak yang jual kan sekarang ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah harga itu bisa yang termurah? Enggak juga. Enggak juga seperti yang dipromosiin ya. Bisa kita mendapat harga lebih murah di lokal juga ya, kadang seperti itu yang ditemukan. Jadi enggak sepenuhnya itu murah kalau kita punya modal besar ya. Jadi itu adalah menurut saya itu adalah step lanjutan ya. Kalau teman-teman di sini baru mulai berjualan, ingin menguasai pasar dulu, ya sebaiknya riset-riset di lokal dulu aja ya. Walaupun itu ngikut-ikutan tapi itu bisa menguasai pasar dulu. Ya, kalau sudah oke di sana, barulah kita ambil step lanjutan, kita riset ke luar negeri dan sebagainya. Kita punya cukup modal atau mungkin teman-teman ada teman di sana yang bisa masukin barang dengan produk-produk kecil, modal kecil. Ya, is oke, ikut-ikutan aja untuk jualan. Banyak kok. Ya seperti model-model just tip lah istilahnya kan. Ada juga yang seperti itu jualan. Jadi banyak cara sih untuk mendapatkan produk-produk di Indonesia yang belum ada. Tapi ini bakal booming di sini. Ada, ya. Seperti model itu juga ada, ya. Gitu. Oke, next question kok, thank you banget. Nah, next question, gimana kok caranya untuk menjaga supaya traffic toko tuh tetap bagus gitu kan? Kalau mungkin kalau di marketplace itu ada season-nya ya. Mungkin kayak misalnya season-nya itu Ramadan, traffic-nya tinggi, habis itu drop. Nanti baru di kuartal 4, 10-10, 11-11, 12-12 baru naik lagi gitu kan. Atau enggak misalnya kayak mengikuti tanggal apa namanya, misalnya ulang tahun dari platform. Misalnya kayak kalau Lazada Maret gitu kan. Kalau Tokopedia apa namanya Agustus gitu. Kalau Shopee berarti Desember gitu misalnya ramenya. Nah, kira-kira ada nggak cara dari Kojo gitu supaya traffic tokonya bagus terus tanpa apa namanya bergantung pada seasonality gitu kali ya? Ada nggak kok kira-kira? Traffic itu pasti naik turun. Jadi kalau untuk menjaga traffic itu pastinya kita nggak bisa. Kalau apalagi kalau kita sudah ikut campaign, pastinya itu naik terus. Ya kan naik pada saat tadi ya. Itu pasti di puncaknya. Kalau kita ingin sampai di puncak lalu kita minta di puncak terus, itu impossible. Itu nggak mungkin lah. Ya, nggak mungkin kecuali kita berani bakar duit sendiri, kita ngambilin iklan dari traffic dari luar, kita punya dana sendiri untuk menjaga traffic itu. Pastinya kalau kita sudah ada yang namanya campaign seperti tadi mega campaign ya, kita sudah di puncak, pastinya bulan kedua, bulan selanjutnya itu pasti agak turun ya. Supaya nggak turun-turun banget, teman-teman harus lihat juga ya. Jadi yang artinya teman-teman harus lihat performa dari produk-produk itu ya. Kembali lagi tadi yang saya bahas, kenapa
produk kita sering nggak dipanggil oleh mesin pencarian. Karena produk ini dianggap nggak laku oleh sistem. Ya, kalau produk itu dianggap laku oleh sistem, maka produk itu lebih diutamakan atau diprioritaskan untuk ditemukan di dalam mesin pencarian. Paham ya? Jadi pada saat campaign, kalau produk kita tahu-tahu udah dikasih traffic banyak-banyak, tapi sistem membaca bahwa produk kita ini adalah produk yang nggak laku, gawat kita, ya, gawat itu, ya. Ya artinya produk kita bakalan turun, ya. Nah pastikan kalau teman-teman ikut campaign, makanya kalau campaign ini biasanya kita mempromosikan produk-produk yang laku, ya supaya itu menjadi stabil, gitu, ya. Jadi makanya saya bilang kalau kita jual marketplace, kita pahami aja algoritmanya. Algoritma si sistem ini maunya apa sih? Oh, ternyata maunya ini. Ya udah kita ikutin aja. Nah, gitu. Nah, kalau pada saat campaign, apa yang terjadi? Traffic-nya jalan banyak banget. Kita dibanjiri oleh traffic tinggi banget. Yang terjadi adalah traffic itu kelebihan, konversinya kekurangan, produk kita langsung dianggap nggak laku nih produknya. Paham ya? Nah, kayak gitu. Itu menjadi bumerang buat kita. Ya. Jadi kalau mau ikut campaign, pastikan ya promosinya bagus dan sebagainya supaya itu stabil. Itu. Oke kok. Nah tadi nyangkut lagi nih, apa namanya tadi kan kalau berani bakar duit, aku tadi meng-highlight satu words ya, apa namanya, berani bakar duit di luar misalnya gitu ya. Nah, kira-kira lebih efektif misalnya nih aku punya budget, let's say 50 juta gitu ya, Kojo ya, buat ngiklan misalnya 50 juta. Nah, misalnya di eksternal itu kan ada yang eksternal sama iklan yang di marketplace, yang di dalam platform. Nah, lebih baik aku bakarnya di dalam marketplace atau misalnya di luar marketplace ya, lebih banyak gitu ya. Kayak contohnya di Sipas gitu kan, atau di Facebook Ads, atau di Instagram Ads gitu. Lebih banyak proporsinya tuh kemana ya? Apakah lebih banyak di dalam platform atau di luar platform? Gitu sih. Kalau menurut Kojo gimana? Eh, Kalau saya pribadi lebih tidak menggunakan eksternal, ya, gitu. Jadi kalau memang itu iklan itu harus eksternal, ya, misalkan ada di Facebook, di Instagram, ya, untuk mendatangkan traffic dari luar ke platform, ya, Shopee, marketplace lah istilahnya, ya, itu sangat disayangkan kalau menurut saya, ya. Saya tahu kalau teman-teman di sini, tapi itu menurut saya. Kenapa? Karena traffic itu kita beli dari luar, ya, kita mendatangkan traffic itu ke dalam platformnya mereka. Walaupun itu masuk ke produknya kita, yang terjadi adalah ada kebocoran. Ya, kebocoran di mana? Nah, pada saat kita masuk ke dalam produk kita, di sana ada produk serupa, ada produk-produk kompetitor lainnya. Disitulah traffic kita bocor. Ya, jadi saran saya kalau memang kita mau iklankan, ya iklan di dalam platform daripada kita iklan di luar. Ya, untuk masuk ke dalam, ya akhirnya ada yang bocor. Itu yang saya sebut bocor. Jadi sebaiknya kalau misalkan kita ingin iklankan ya yang namanya dari luar, ya sebaiknya kita tampung dulu trafficnya. Tampung dulu misalkan di WA, ke WA kita, baru kita arahin ke platform kita di Shopee atau di Lazada, di Tokopedia, ya bebas teman-teman mau di mana mereka bertransaksi. Ya, jadi seperti itu. Minimal kita tahulah orang yang mau beli siapa, database-nya siapa, dan sebagainya. Kalau kita buang terus ke traffic-nya, lalu kita suruh mereka belanja, yang ada buang-buang duit doang. Nah, itu yang dialami ya. Saya pernah temu juga ya, seller juga cerita, trafficnya tinggi banget. Saya pernah ini tinggi banget, tapi saya tanya ini kenapa tiba-tiba tinggi? Oh, saya trafficnya saya beli dari Facebook. Wah, tinggi banget. Iya, bayarnya mahal lagi. Sampai puluhan ribu klik dan nggak ada konversi sama sekali. Saya nggak tahu dia salah ngiklan atau gimana, tapi itu yang terjadi. Ya, tapi saran saya adalah sebaiknya kalau punya budget seperti itu, ya kita alokasi aja ya di dalam platform. Ya kalau memang mau mengalokasikan di luar, ya sebaiknya kita tampung dulu di satu tempat, yaitu mungkin di Telegram atau di WhatsApp, ya supaya kita bisa berkomunikasi dulu dengan pembeli kita, lalu kita mengarahkan mereka mau beli di mana. Ya seperti Shopee, di platform marketplace lah, istilahnya seperti itu. Oke, Oke. nah ini aku mau tanya lagi nih, kalau misalnya kayak itu kan apa kita ngiklanin produk ya. Nah, ketika aku sempat udah nyoba juga sih di toko aku sendiri nih kok. Nah, misalnya kayak aku jual produk, misalnya mulai laku dari iklan.
Tapi kayak seterusnya tuh kayak 70% atau 80% pendapatan aku tuh dari iklan gitu kok. Nah, kurang lebih gimana ya cara supaya toko aku tuh nggak terlalu bergantung misalnya sama iklan, tapi organiknya juga main nih, gitu. Ada tips nggak mungkin dari Kojo? Kalau 70% atau mayoritas lah, istilahnya mayoritas itu berdasarkan dari apa iklan, ya harus dipantau terus ya. Iklannya berarti kan traffic itu organiknya dikit banget, ya. Organik itu belum terbentuk, ya. Traffic organiknya belum terbentuk banget. Berarti itu ya tetap harus ngiklan, ya paling dipantau dari biaya iklannya supaya biaya iklan itu bisa rendah dan omsetnya tetap stabil. Ya, dievaluasi aja yang seperti kita belajar tadi. Ya, mungkin ada kata kunci yang tidak menghasilkan, ya kita turunin bid atau kita hapus dan sebagainya. Ya, kalau memang mayoritas itu dari iklan ya harus kita iklankan karena kalau kita lepas pun pengalaman itu pasti anjlok. Kita perlu waktu lagi untuk supaya terbentuk dari organik. Ya, jadi ya paling solusinya adalah kita mengevaluasi iklan itu supaya nantinya kita bisa rendahkan, mudah tahu nanti suatu saat itu bisa dilepas menjadi organik gitu. Oke, oke, oke. Nah, ini lanjut lagi kok. Nah, misalnya kalau misalnya di dalam tadi iklan ya, di dalam iklan itu kan kayak misalnya kita awal ngebidding 200 gitu misalnya ya, habis itu kita coba naikin ke 300, ke 500 gitu kan, tapi kan ibaratnya semakin semakin ke sini semakin kita naikin gitu ya. Sebenarnya, possible nggak sih kok, kalau kita malah ibaratnya bukan naikin bidding, tapi kita malah nurunin bidding gitu, tapi tetap bagus hasilnya. Itu kira-kira ada tips nggak dari Kojo, kira-kira ada nggak yang bisa kita lakukan supaya misalnya bid iklan tidak terlalu mahal gitu misalnya? Supaya kita tidak terlalu mahal, ya tentunya bid-nya itu dimulai dari yang terendah. Ya, pertama itu. Ya, kalau sudah naikin, naikinlah dengan batas maksimal yang tadi kita bahas. Kita tahu dulu berapa keuntungan kita. Kalau kita terlalu tinggi, ujung-ujungnya kita dapat kalau dapat tinggi tapi penjualannya oke, ya nggak masalah. Yang terjadi adalah kita naikin, biayanya makin tinggi, penjualan sama. Itu yang susah. Ya, kalau misalkan kita sudah naikin, misalkan saya sudah naikin ini sampai 500, tapi penjualannya makin banyak dan selama itu bisa menutupi biaya iklan, ya lanjutin aja, nggak ada masalah, ya kan? Yang masalah adalah kalau kita mau turunin bid, kita dibahas, kita turunin bid. Nah, sudah naikin ke 500, turunin bid bakal menurunkan performa iklan kita. Tapi sesaat biasanya, dilihat lagi nanti. Pastinya akan ada penurunan sedikit. Pastinya, nggak mungkin nggak ada penurunan. Ya, tapi dilihat, di setel lagi. Ya, pastinya. Jadi teman-teman harus lihat. Makanya saya tadi ajak teman-teman untuk pahami dulu berapa margin keuntungannya teman-teman supaya nanti tahu berapa sih maksimal yang harus saya berikan dan berapa sih yang harus saya turunkan lagi supaya nanti imbang. Gitu. Ya. Jadi kunci iklan itu sebenarnya dari evaluasi. Ya, teman-teman harus bisa evaluasinya supaya mendapatkan iklan-iklan yang winning, yaitu iklan-iklan yang menghasilkan lah, istilahnya gitu ya. Bukan hanya data aja yang saya kumpulkan, tapi saya mendapat penjualan. Tuh ya. Kalau turunin udah pasti efek ke traffic juga. Tapi makanya Hmm. mulailah dari yang terendah. Kalau kurang baru kita naikkan, ya. Kalau ketinggian kita evaluasi. Apakah dengan bid yang tinggi ini saya tetap untung. Kalau rugi, ya coba saya turunkan. Ngapain saya iklanin dengan biaya tinggi, saya rugi. Kan rugi. Namanya kita penjual, ya maunya untung kan. Bukan mendapat rugi. Kan gitu ya. Oke, oke. Nah, ini lanjut lagi kok. Kan, apa namanya, sekarang lagi banyak nih ya campaign berbayar dari platform gitu ya. Mungkin kemarin waktu Ramadan ada BRS, tapi nanti mungkin, menjelang, apa namanya, kuartal 4 udah mulai tuh misalnya kayak 88, 99, 10, 10, sampai 12, 12 gitu kan. Biasanya kan platform itu jualan campaign yang berbayar. Nah, ini ada pertanyaan mungkin dari seller, kelihatannya ini seller yang udah agak lama ya jualannya gitu ya. Jadi apakah sebenarnya kita perlu nggak sih join campaign package yang berbayar gitu di marketplace? Nah, apa namanya, dan di sini katanya dia sudah pernah join, tapi konversinya tuh sebenarnya masih lebih bagus ngiklan di marketplace ditambah CPAS katanya nih. Nah, kalau menurut Kojo, apakah
campaign package yang berbayar itu biasanya mungkin kalau yang udah mall gitu ya ditawarin sama RM, itu harus diikutin apa enggak sih gitu? Kalau saran saya sih ini diikutin atau tidak tergantung dari teman-teman punya budget apa enggak ya. Pertama itu ya. Yang kedua, sebenarnya apalagi kalau di Shopee ya, mereka jual paket-paketan seperti itu udah setiap tahun lah istilahnya kan ya. Intinya gini, kalau teman-teman ingin nyoba, nyoba yang terendah dulu aja. Biasanya kalau baru-baru nyoba kan dapat tuh yang 1 juta, 2 juta, 3 juta ada tuh lah ya. Kita ingin nyoba. Tapi sebenarnya pengalaman teman-teman ada teman yang coba membeli paket, cuma dapat impas doang katanya, impas doang. Ya, intinya kita hanya bayar promosinya doang untuk mendatangkan traffic. Dan mereka melakukan itu juga kadang-kadang ada tuh produk-produk kita yang disubsidi ya, disubsidi mendapatkan harga murah dan sebagainya, itu juga dari harga yang kita bayar. Nah, saran saya kalau teman-teman punya budget lebih, ya nggak apa-apa, ikut aja. Tapi kalau budgetnya nggak oke, waduh terlalu tinggi, nggak usah juga nggak apa-apa. Ya, intinya kita ngikut ke paket-paket itu, kita ingin mendapatkan exposure ya pada saat ada campaign besar. Kita ingin mendapatkan misalnya posisi yang strategis lah istilahnya gitu. Ingin merebut traffic itu ya dengan bayar gitu ya. Intinya sama aja. Kalau kita ngiklan kan kita lebih ke pilih-pilih traffic lah istilahnya gitu ya. Kita bisa mengontrol kita bagaimana supaya traffic yang masuk lebih menguntungkan. Tapi kalau kita beli paket, artinya udah si sistem si Shopee ini ya udah saya lemparin aja ke halaman pertama, terserah lah traffic yang masuk seperti apa. Pokoknya ini terjadi kan gitu ya. Terjadi order apa enggak tahu, pokoknya trafficnya tinggi gitu. Ya ordernya ada, nanti saya subsidiin deh beberapa order gitu, berapa barang lah, biasanya barang-barang murah doang yang disubsidi sama dia. Ya kan gitu ya, supaya produknya jadi murah banget, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi memang jadi fungsi dari paket itu ya kita ingin merebut traffic. Ya traffic yang masuk itu belum tentu adalah traffic yang berkualitas, yang arti traffic yang masuk jadi konversi. Bisa jadi traffic itu yang mereka beli adalah produk-produk yang disubsidi. Pernah nggak teman-teman gitu? Disubsidi dibeli, karena yang lainnya enggak, kan gitu. Ya, intinya kita hanya beli tempat posisi strategis saat campaign. Ya, kalau punya budget lebih, ya silakan. Kalau enggak, jangan. Nah, gitu aja. Oke, thank you kok. Nah, ini ada lagi nih kok, apa namanya, pertanyaan. Kelihatannya sih ini seller yang baru jualan ya. Nah, jadi apa namanya, pertanyaannya adalah kelihatannya ini ada yang kesulitan nih, tokonya baru, terus kemudian apa namanya, udah coba kan karena produknya karena dia baru ya, toko baru gitu, mungkin produknya juga masih baru, belum ada yang beli dan lain sebagainya. Nah, ini nanya kelihatannya seller ini sedang mencoba untuk, melakukan fake order nih. Kojo. Nah, dari Kojo sendiri apakah sebenarnya merekomendasikan, "Oh ya boleh deh fake order aja," atau Kojo tipikal yang, jangan fake order nanti bisa kena poin pelanggaran atau dan lain-lain," gitu. Nah, selain fake order mungkin ada cara lain nggak menurut Kojo untuk bisa, apa namanya, mendapatkan kayak pembelian pertama gitu ya, dari produk baru di toko yang baru gitu Kojo? Oke, fake order istilahnya FO ya. FO itu fake order ya. Fake order saya tidak menganjurkan untuk fake order ya. Pertama karena itu melanggar dari kebijakan dari marketplace ya. Jadi bisa jadi itu nanti tokonya langsung dihapus lah istilahnya, dihilangkan, dilenyapkan lah istilahnya gitu ya. Bisa dilenyapkan secara tiba-tiba. Jadi teman-teman jangan pernah mencoba. Apakah fake order itu efektif? Ya, efektif. Kalau pertanyaan saya pasti efektif. Order adalah untuk mendapatkan ulasan dan review. Ya, tapi boleh nggak? Nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, gitu ya. Kelihatan kok toko yang pakai fake order apa enggak. Kemarin saya ketemu udah 1.500 terjual, bintangnya 5, 4 ulasan. Bayangin, masa 1.500 terjual cuma bintangnya 5, ya, cuma ada 5 yang kasih bintang, 5 orang, dan 4 ulasan doang. Fake order itu pasti, ya kan? Nah, caranya adalah gunakan friend order, bukan fake order. Family order ya, suruhlah keluarga beli, ya teman-teman sedekat ya, cobalah kasih harga khusus ya. Atau kalau teman-teman nggak punya, masa nggak punya sih teman satu pun, ya suruh belilah, bantu-bantu kalau ya kan gitu ya. Nah, kalau nggak punya,
ya kasihlah harga khusus dulu, ya harga khusus, ya tekniknya adalah mungkin kita kasih untungnya tipis dulu supaya ada penjualan dan sebagainya, lalu terjadilah orderan-orderan, ya pastinya terus dengan orderan yang tadi, ya tadi kita belajar delivery, kita kasih bagus, pelayan bagus, ya mereka happy, mereka akan kasih bintang 5 dan sebagainya. Ya, itu yang harus dilakukan. Ya, tadi kita bahas juga kan. Nah, jadi teman-teman kasihlah harga-harga yang murah dulu kalau untuk awal-awal. Itu adalah salah satu caranya, ya. Atau family order, friend order, tapi bukan dengan fake order. Ya, saya rasa Everpro nggak ada jualan tuh fake order. Enggak Kojo, nggak ada. Ini kan aku bacain pertanyaan aja nih, barangkali Iya, ada, nggak ya ada kan ya. bermanfaat juga buat Iya, yang nggak lain. ada. Soalnya di Gitu. sebelah ada, ya, di sebelah tidak menganjurkan, ya. Ya, saya tidak Oke, menganjurkan karena itu resiko banget, apalagi sekarang ini khususnya di Lazada ya, sekarang ini ketat banget, teman-teman. Mereka lagi razianya besar-besaran. Teman-teman tahu di sini kan mungkin ada yang berjualan di Lazada, tiba-tiba tokonya hilang, tokonya cuma dibatasi dan sebagainya, duplikasi toko yang tidak diperbolehkan. Artinya punya banyak toko produknya sama juga tidak diperbolehkan. Iya, di Lazada lagi ketat banget. Di Shopee sebenarnya juga tidak boleh razia aja. Ya, banyak yang ngatain, wow di Shopee boleh gini-gini. Nggak boleh, kebijakannya ada kok. Teman saya ada yang buka 2 toko produknya sama, salah satunya hilang, lalu hilang langsung. Ya, jadi teman-teman di semua marketplace memang tidak boleh melakukan duplikasi toko. Ya, ini yang saya sampaikan. Ya, jadi kalau ada yang bilang sini boleh, sini nggak boleh, semua marketplace kebijakannya hampir sama. Semua nggak boleh. Kalau yang namanya fake order, ini semua nggak boleh. Mereka punya, mungkin algoritmanya pun mirip-mirip, seperti itu. Ya, mungkin mirip-mirip juga. Jadi teman-teman ya seperti itulah ya kalau kita jualan. Jadi ikuti aja kebijakannya. Kalau memang fake order nggak boleh, ya nggak boleh. oke, berarti ini himbauan ya buat teman-teman seller baru, mungkin pakai Ya, cara-cara yang bener aja lah ya, biar soalnya nggak kena poin pelanggaran sama biar nggak dihapus tokonya. Karena apa namanya, biasanya kalau udah kena poin pelanggaran tuh jadi susah ya kalau dapat traffic ya kok. betul. Iya. Kalau pelanggaran malah nanti nggak di-push lagi. Sistem akan lihat produknya jelek, tokonya jelek, malah nggak di-push lagi. Iya, itu lebih lebih bahaya ya gitu ya. Betul. Oke, nah ini pertanyaan terakhir mungkin kau nih ya, sebelum kita menutup sesi webinar Everpro kali ini. Nah, Kojo kan sebenarnya udah jualan online lama nih, pasti udah pernah jualan dari berbagai macam kategori gitu kan. Nah, mungkin ini buat teman-teman di sini yang baru mau mulai usaha atau mungkin mau ekspansi kategori gitu ya. Eh, Kategori apa sih Kojo yang marginnya paling tebal biar bisa kayak senjata buat ngiklannya tuh lebih banyak gitu kali ya. Sepengalaman Kojo kategori apa tuh kok? Kategori yang paling tebal adalah kategori yang tidak dijual banyak orang. Gitu ya. Paling tebal ya pasti produk, kalau mohon maaf ya, produk-produk dewasa yang paling tebal ya, itu biasanya ya. Jarang banget orang yang jualan ya. Pengalaman seperti itu banyak orang juga ya. Jadi itu. Tapi intinya gini, teman-teman bisa lihat ya, margin tebal atau tidak tergantung dari teman-teman jualnya bagaimana. Ya, produk yang misalkan ya, produk yang dijual itu hancur-hancuran, misalnya harganya udah hancuran banget, tapi bisa nggak kita untung? Bisa aja, tergantung teman-teman pikir putar otaknya seperti apa. Ya, bisa aja teman-teman bikin paketin, ya, atau teman-teman mungkin dengan packaging yang berbeda, ya, dengan ada bonusnya, ya, mungkin bisa menaikkan upscale atau istilahnya kita bisa menaikkan margin profit kita, ya, gitu. Jadi bukan istilahnya, wah harganya saya gini harus ikutin semua, enggak juga. Kalau enggak itu semua toko-toko di sini ya, semua orang ikut-ikutan, semua orang pasti berjual. Kita pasti ada kompetitor lah. Ya nggak mungkin nggak ada kompetitor. Tergantung aja kompetitor kita masih waras apa enggak ya. Itu ya. Masih waras apa enggak. Kalau masih waras biasanya mereka mau untung. Kalau nggak mau biasanya nggak mau untung kan gitu ya. Tapi tergantung lagi teman-teman kalau misalnya berjualan ya teman-teman harus jual yang namanya jual konten produk ya. Bukan fokus ke harganya, tapi sudah saatnya teman-teman itu adalah perang konten, perang foto, perang bonus dan sebagainya. Ya, kalau kita fokusnya hanya ke harga doang, yang terjadi adalah lama-lama kita gulung tikar, gitu. Ya, jadi jangan sampai teman-teman fokus ke harga, lalu lihat toko sebelah lebih murah, saya turunin lagi,
Bukan gitu caranya, ya. Yang harus teman-teman lakukan adalah bagaimana produk ini bisa saya jual lebih oke, harganya lebih wajar dan profitable. Itu yang harus dipikirkan, ya. Coba saya jual produk ini, terotaknya. Kita bikin jualan satu piece, kenapa nggak kita jual satu paket 3 piece? Nah, untungnya lebih oke daripada kita jualan satu piece, satu piece, sampai kapan kita untungnya? Ya udah kita jualan per 3 piece aja. Atau kita bikin produk A sama produk B, kita jualin lagi. Atau kita bikin fotonya berbeda, kita bikin videonya, kita mengedukasi bahwa produk kita ini fungsinya buat ini. Sehingga produk itu bisa dianggap berbeda dengan si kompetitor. Walaupun itu sama seharusnya. Paham ya? Jadi tergantung kita jualannya bagaimana. Bukan dilihat dari, produk apa sih yang bisa jualan lebih mahal, lebih oke. Semua produk bisa, tergantung dengan bagaimana kita berpikirnya. Gitu ya. Perang konten diutamakan untuk kedepannya. Karena semua orang berjualan, seluruh Indonesia berjualan di platform yang sama. Kalau teman-teman fokusnya di harga doang, saya jamin nggak akan bertahan lama. Kedepannya semua sudah mulai ini, ya. Teman-teman harus mulai bisa membuat konten dan sebagainya, ya. Apalagi sekarang udah ada TikTok, ya kan? Itu IG Reel, semua video lah istilahnya. Kalau kita nggak bisa buat video ya wassalam, lama-lama kita akan tenggelam, ya. Apalagi sekarang udah ada AI yang namanya AI, GPT. Banyak banget sekarang ya, banyak tuh di sosmed udah pada cerita semua AI. Nah, kalau kita nggak ikut follow up, bakalan tenggelam kita. Oke, mantap banget kok. Berarti sebenarnya nggak masalah ya, misalnya kayak walaupun yang jual baju udah banyak, kita jual baju juga nggak apa-apa, tapi misalnya kayak modelnya lebih unik, warnanya lebih Betul, lengkap, size-nya lebih ada yang jumbo misalnya gitu ya, lebih lengkap juga betul. size-nya gitu ya. Ya size ya Oh, salah satu ukuran kalau baju itu ya. Kemarin juga ada kayaknya mereka jualan jumbo size ya, produk-produk yang jumbo yang jarang orang jual. Itu kan fashion dan mereka bisa menguasai pasar itu, kan gitu. Dengan cara-cara kita berpikir aja bagaimana nih kita yang riset. Jadi bukan kategori apa yang bagaimana teman-teman menjualnya, gitu. oke kalau gitu. Wah, ini mantap banget ya, insightful banget. Jadi, thank you banget Kojo, apa namanya, malam ini udah ngeluangin waktu dan aku juga mau berterima kasih nih, buat, teman-teman yang udah join, webinar Everpro kali ini walaupun malam-malam mungkin ngantuk-ngantuk tapi masih semangat belajar ya. Aku apresiasi banget, apa namanya, semangat teman-teman buat belajar. Nah, buat teman-teman yang masih mau belajar lagi nih dan mungkin belajar sama yang lain juga, boleh banget untuk join, komunitas Everpro di Telegram. Nah, ini tadi dibantu nih sama Kak Alia ya, apa namanya, bisa langsung teman-teman klik link-nya, habis itu join link, apa namanya, grup Telegram Everpro. Di sana nanti ada bisa ketemu aku dan yang lain juga gitu ya, bisa sambil saling kenalan dan sharing satu sama lain. Nah, sebelum kita tutup webinar kali ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu nih. Sekalian kenang-kenangan sama Kojo ya. Bisa dimasukin ke Snapgram ya teman-teman, tag juga ya, tag Kojo juga dan tag Everpro juga jangan lupa biar bisa kita repost. Gitu. Yuk teman-teman, dinyalain dulu kameranya dan admin Everpro mungkin boleh bantu aku ya untuk countdown ininya, apa namanya, fotonya. Oke, siap. Ayo teman-teman, ditunggu buat open cam-nya biar kita bareng foto bersama bareng Kojo dan Mas Ijar. Oke, ayo teman-teman yang belum dinyalain kameranya dinyalain dulu yuk. Kita sambil sesi foto nih sebelum kita tutup ya sesi webinar kali ini. Oke, kayaknya udah semua. Aku coba hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, sekarang yang di slide 2 boleh bergaya juga. 3, 2, 1. Oke, sip. Thank you. Oke, udah semua ya. Thank you. Nah,
Aku ingin mengucapkan terima kasih teman-teman dan terima kasih sekali lagi Kojo atas ilmunya yang daging banget malam ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan sukses selalu buat Kojo ya. Gitu. Selamat malam semua teman-teman. Oke, Sampai thank jumpa you lagi semuanya. di webinar Everpro berikutnya. Ya, thank you semuanya. Selamat malam.